25 tahun lalu bayi ini dibuang dengan ditutupi sampah. Kini saat ini menikah ia berkata, "Terima kasih ibu kandungku yang telah membuangku dan kini hadir dengan identitas palsu." Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit kelam seolah merobek-robek dirinya, mencurahkan segala isi perutnya ke bumi dengan amarah yang tak terbendung. Hujan deras menghujani atap seng dan jalanan becek, menciptakan simfoni suara yang gaduh dan mencemaskan. Butiran air yang besar-besar memecah genangan, menciptakan riak-riak kecil yang langsung hilang di terpa yang baru. Di balik rintik yang tak henti itu, kota seperti tertidur, atau pura-pura mati, menyembunyikan diri dari amukan alam. Marni berjalan tertatih-tatih. Tubuhnya yang sudah renta terasa semakin berat digerogoti dingin yang merayap hingga ke tulang. Keranjang anyaman bambu di punggungnya terasa kosong dan ringan, tetapi beban hidup di pundaknya terasa seperti gunung. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, ia pulang setelah berkeliling menjual jamu. Dagangannya tidak laku banyak. Orang-orang lebih memilih berlindung di dalam rumah daripada berhenti membeli ramuan tradisional di tengah hujan seperti ini. Kaki yang sudah berjalan sejak subuh terasa kaku dan pegal. Setiap langkahnya meninggalkan jejak sedih di tanah becek. "Tuhan, berilah kekuatan pada hamba MU yang lemah ini," bisiknya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh deru angin yang menerjang dahan-dahan pohon di sekitarnya. Dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas, meski tahu itu berarti harus melewati tempat pembuangan sampah sementara yang baunya bisa menusuk hidung bahkan di hari yang cerah. Namun, malam ini, hujan telah menyapu sebagian bau busuk itu, menggantikannya dengan aroma petricor, bau tanah basah setelah hujan, yang seharusnya menenangkan. Tapi sesuatu terasa berbeda. Ada firasat aneh yang menggelitik nalurinya. Tiba-tiba, di sela-sela gemuruh hujan dan desisan angin, telinganya yang sudah tua menangkap sesuatu. Suara itu sangat lemah, nyaris tidak terdengar, seperti tangisan kucing yang tersesat. Marni berhenti, mencoba menyaring suara-suara itu. "Apakah itu?" gumamnya sendiri. Matanya menyipit menembus kegelapan dan tirai hujan yang pekat. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas kali ini. Bukan tangisan kucing. Itu adalah tangisan manusia. Tangisan bayi. Hus. Dia mencoba mendengarkan lebih intens. Menahan napas sejenak. Tangisannya semakin nyata, menyayat hati, penuh dengan keputusasaan yang tak terucapkan. Tanpa pikir panjang, Marni mengikuti suara itu. Langkahnya yang tadi tertatih-tatih kini berubah menjadi langkah tegas yang dipenuhi kecemasan. Hatinya berdebar kencang. Darahnya terasa mengalir deras. Dia menuju ke tumpukan sampah, di mana suara itu berasal. Di balik kardus-kardus basah yang meleleh dan sampah dedaunan, dia melihat sebuah kotak kardus yang sudah lembek. Tangisan itu jelas berasal dari dalam kotak itu. Dengan tangan gemetar, Marni membuka lipatan kardus yang sudah rusak itu. Isinya membuatnya tercekat. Di dalamnya, terbungkus kain kumal dan basah, seorang bayi laki-laki kecil tergolek lemah. Kulitnya sudah membiru kedinginan, tubuhnya menggigil, dan suara tangisnya sudah parau, seolah-olah sudah menangis berjam-jam tanpa henti. "Oh, anakku!" "Duh, Gusti Allah!" teriak Marni. Suaranya parau penuh syok dan iba. Tanpa ragu, dia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, menyelimutinya dengan kain jarik yang dia kenakan, dan mendekapnya erat-erat ke dadanya, berusaha memberikan kehangatan. "Jangan takut, nak. Jangan takut. Ibu di sini," bisiknya lembut, sambil terus mendekat dan menghangatkan bayi malang itu. "Siapa yang tega melakukan ini padamu? Bayi tak berdosa sepertimu." Bayi itu, seolah mengerti bahwa ia akhirnya berada dalam pelukan yang aman, tangisnya perlahan mereda, berubah menjadi rengekan kecil yang membuat hati Marni luluh. Dia melihat sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Tempat yang dingin, kotor, dan bau ini bukan tempat untuk manusia, apalagi bayi yang baru lahir. "Kita pulang, ya, nak. Ibu bawa kamu pulang. Ibu akan jaga kamu," ucap Marni dengan suara bergetar penuh keyakinan, sambil menitikkan air mata. Dia memeluk bayi itu lebih erat lagi, melindunginya dari hujan dan dingin dengan tubuhnya sendiri. Dengan langkah yang tadi tertatih kini penuh dengan tujuan baru, Marni berjalan meninggalkan tempat pembuangan sampah itu.
Dia tidak lagi merasakan lelah atau dingin. Yang dia rasakan adalah sebuah tujuan suci, sebuah misi yang diberikan Tuhan langsung padanya. Dia dan bayi itu, bersama-sama, melangkah menuju rumah, menuju sebuah kehidupan baru yang tidak pernah dia bayangkan akan dimulai di sebuah malam yang gelap dan penuh prahara seperti ini. Panas mentari pagi menyelinap melalui celah-celah papan kayu rumah Marni, menerangi partikel debu yang menari-nari di udara. Di dalam rumah sederhana yang berfungsi sebagai dapur, tempat tinggal, dan kamar tidur itu, kehidupan baru tengah berjuang. Bayi itu, setelah semalaman dihangatkan dan diberi asupan susu seadanya dengan dot dari ujung kain yang direndam air gula, akhirnya tertidur lelap di atas kasur tipis yang dialasi kain bersih. Marni sendiri tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya berputar-putar seperti gasing, antara kelegaan karena telah menyelamatkan nyawa kecil itu dan kecemasan akan masa depan. Bagaimana dia, seorang penjual jamu tua yang hidupnya pas-pasan, akan membesarkan seorang bayi? Tidur nyenyak. Sayang, bisiknya, menatap wajah polos yang sudah tidak lagi membiru. Dunia ini kejam, tapi kau tak akan sendirian lagi. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan penyesuaian dan perjuangan. Uang simpanan yang sedikit itu harus dikeluarkan untuk membeli susu formula, popok kain, dan perlengkapan bayi mendesak lainnya. Keranjang jamu Marni terpaksa istirahat sementara. Tetangga-tetangga terdekat, seperti Ibu Darmi yang rumahnya bersebelahan, mulai mencium keanehan. Asap jarang mengepul dari dapur Marni di pagi hari, dan suara tangis bayi yang asing memecah kesunyian kampung. Suatu sore, Ibu Darmi mengetuk pintu kayu yang reot, membawa seikat kangkung dari kebunnya. Marni, kau baik-baik saja. Sudah beberapa hari tidak melihatmu keluar. Marni membuka pintu. Wajahnya lelah tetapi ada cahaya berbeda di matanya. Aku baik, Bu. Cuma lagi tidak enak badan sedikit. Dia berusaha menutupi suara rengekan kecil dari dalam. Ibu Darmi menyipitkan matanya, mendengarkan. Itu suara apa, Marn? Dengar-dengar, ada yang bilang kau membawa bayi pulang minggu lalu. Benarkah? Marni menarik napas dalam. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Dengan hati-hati, ia mengajak Ibu Darmi masuk dan menunjukkan bayi yang sedang tertidur di balik lambu. Ya, Tuhan, teriak Ibu Darmi pelan, tangannya menutup mulut. Dari mana, Marn? Jangan-jangan. Kudapatkan dia. Potong Marni tegas, matanya berapi-api. Dia dibuang seperti sampah, Bu. Di TPS itu, malam hujan deras. Aku tidak tega. Lihatlah, dia begitu kecil dan tak berdaya. Ibu Darmi menggeleng-geleng. Wajahnya penuh dengan campuran rasa iba dan khawatir. Tapi, Marn, kau sendiri saja hidup susah. Membesarkan bayi butuh biaya besar. Lebih baik serahkan saja ke panti asuhan atau pihak berwajib. Biar mereka yang urus. Marni mengencangkan gendongan bayi di dadanya. Tidak, katanya dengan suara yang lebih keras dari yang dia rencanakan, membuat bayi itu terjaga dan merengek. Dia titipan Tuhan, Bu. Lihatlah matanya. Tuhan yang percayakan dia padaku, dan aku akan jaga amanah ini. Dia menatap Ibu Darmi tanpa ragu. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan jual jamu lebih pagi, pulang lebih sore. Asal dia tidak kelaparan. Ibu Darmi hanya bisa menghela napas. Dia mengenal tekad dalam mata Marni. Itu adalah tekad yang sama yang membuatnya bertahan sebagai janda tanpa anak selama puluhan tahun. Baiklah, kalau kau sudah pasti. Tapi kau harus beri dia nama, Marn. Bayi harus punya nama, biar ada semangat hidupnya. Marni memandang bayi di pelukannya. Dia memang sudah memikirkannya. Sejak malam itu, sebuah nama terus terngiang di kepalanya. Sebuah nama yang dia dengar dari seorang pelanggannya yang terpelajar dulu. Arya, ucap Marni perlahan, mencoba melafalkannya. Namanya akan Arya. Arya? Itu nama orang kaya. Marn, bisa-bisa dapat fitnah. Protes Ibu Darmi. Tidak, bantah Marni dengan lembut sambil mengayun-ayunkan Arya yang mulai rewel. Artinya, yang dimuliakan, atau pemberani. Aku ingin dia tumbuh menjadi pemberani, menghadapi dunia yang sudah kejam menyambutnya. Dan aku akan memuliakannya dengan caraku.
dengan cinta dan jamu. Dia tersenyum kecil untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi. Arya, anakku. Kata-kata itu terasa aneh sekaligus tepat di lidahnya. Sebuah pengakuan, sebuah ikrar. Ibu Darmi akhirnya mengangguk, tersentuh oleh keteguhan hati sahabatnya. Arya, semoga dia membawa berkah untukmu. Marn, kalau ada kesulitan, katakan padaku. Aku mungkin tidak bisa bantu banyak, tapi tetangga harusnya saling bantu. Setelah Ibu Darmi pergi, Marni duduk di ambang pintu, masih memeluk Arya. Matahari sore mulai meninggalkan jejak jingganya di langit. Kau dengar itu, Arya? Bisiknya pada bayi yang kembali tertidur. Kita mungkin tidak punya harta, tapi kita punya semangat. Ibu berjanji, ibu akan bekerja keras. Ibu akan jual jamu lebih banyak. Kau akan sekolah, nak. Kau akan menjadi orang yang hebat, dan suatu hari nanti, kau akan tunjukkan pada semua orang bahwa dari tempat yang paling kelam pun, bisa tumbuh bunga yang indah. Dan di senja yang mulai merayap itu, dengan bayi tertidur di pelukannya dan semangat baru di hatinya, Marni merasa beban yang tadi terasa seperti gunung kini berubah menjadi tekad yang membaja. Dia tidak lagi sendiri. Dia sekarang adalah seorang ibu, dan untuk anaknya, dia akan melawan dunia. 7 tahun telah berlalu sejak malam hujan itu. Arya tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria dan lincah, dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Rumah Marni yang sederhana selalu dipenuhi tawanya yang nyaring dan celotehan tak berhenti tentang segala hal yang dia lihat di sekelilingnya. Setiap pagi, sebelum berangkat berkeliling, Marni akan menyiapkan Arya seragamnya dan bekal nasi bungkus sederhana. Setiap sore, Arya akan berlari menyambutnya di ujung jalan, menceritakan pelajaran hari itu atau pertengkaran kecil dengan teman sepermainannya. Mereka hidup dalam gelembung kebahagiaan mereka sendiri, di mana kemiskinan terasa ringan karena dipikul berdua. Suatu hari, sepulang sekolah, Arya pulang dengan wajah yang berbeda. Langkahnya yang biasanya ringan seperti rusa kini tertatih-tatih. Seragamnya kotor, dan ada semburat merah di pipinya yang membuat jantung Marni berdebar kencang. Dia tidak berlari menyambut seperti biasa, malah masuk rumah dengan kepala tertunduk. Arya? Nak, ada apa? Tanya Marni, meninggalkan lesungnya dan bergegas menghampiri. Kenapa bajumu kotor? Pipimu merah. Itu apa? Arya tidak langsung menjawab. Dia melemparkan tas kainnya ke sudut dan duduk membelakangi Marni. Bahunya sedikit bergetar. Marni mendekat, duduk di sampingnya. Dengan lembut, dia membelakangi punggung anak itu. Nak, bicara pada ibu. Siapa yang memarahimu? Berkelahi dengan teman. Arya menggeleng, masih tidak mau menatapnya. Suaranya serak ketika akhirnya berbicara. Budi. Budi bilang aku anak sampah. Marni terdiam. Darahnya seolah membeku. Apa? Dia bilang ibunya cerita kalau ibu bukan ibu kandungku. Katanya ibu cuma nemu aku di tempat sampah. Itu benar, Bu. Arya akhirnya menoleh. Matanya yang biasanya cerah kini berkaca-kaca, penuh kebingungan dan luka yang dalam. Apa aku benar anak sampah? Pertanyaan itu menghunjam seperti pisau di dada Marni. Dia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Dia tahu hari ini akan datang, tapi tidak menyangka akan sesakit ini. Dia memegangi bahu Arya dengan lembut. Dengarkan ibu, Arya. Mulainya, suaranya berusaha tetap tenang meski hancur di dalam. Benar bahwa ibu menemukanmu. Itu terjadi di sebuah malam, hujan sangat deras. Dan kau berada di sebuah kardus. Air mata Arya mulai menetes. Jadi aku memang dibuang? Seperti sampah? Tidak, potong Marni dengan tegas, menariknya ke dalam pelukan. Tidak pernah seperti sampah. Kau adalah bayi yang paling berharga yang pernah ibu lihat. Ibu menemukanmu, dan ibu mengambilmu, karena ibu tahu Tuhan mengirimmu untuk ibu. Dia membelai rambut Arya yang ikal. Ibu tidak melahirkanmu dari perut ibu, nak. Tapi ibu melahirkanmu di hati ibu, dengan cinta yang sangat besar. Setiap hari sejak itu. Arya mendengus, masih sedih. Tapi dia bilang ibu cuma penjual jamu miskin. Dan aku
anaknya penjual jamu. Marni menarik diri, menatap mata Arya. Apa salahnya jadi penjual jamu? Ibu bekerja halal. Nak, ibu tidak mencuri. Uang yang ibu dapatkan untuk membeli susumu, bajumu, bukumu, itu uang yang jujur. Dia mengusap air mata di pipi Arya. Dan kau, Arya, kau adalah anak yang paling berharga yang pernah ibu miliki. Lebih berharga dari emas atau permata manapun. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa rendah. Tapi kenapa ibu kandungku membuangku? Rengek Arya. Pertanyaan yang paling menyakitkan. Marni menghela napas. Itu adalah pertanyaan yang juga sering dia tanyakan pada diri sendiri di malam-malam sunyi. Ibu tidak tahu, sayang. Mungkin dia sedang sangat ketakutan. Atau sangat susah. Tapi lihatlah, karena dia melepaskanmu, ibu bisa memelukmu sekarang. Ibu bisa mencintaimu. Dan kau ada di sini, bersama ibu. Itu yang penting. Dia memeluk Arya erat-erat. Kau hadiah terindah dari langit. Tuhan yang mengirimmu lewat ibu yang sedang kesusahan itu. Dan ibu bersyukur setiap hari bisa menjadi ibumu. Arya diam beberapa saat. Pelukan Marni yang hangat perlahan meluluhkan dinding sedihnya. Jadi, ibu benar-benar cinta sama Arya? Tanyanya dengan suara kecil. Marni mencium keningnya. Dengan seluruh hati ibu. Nak, selamanya. Kau adalah anak ibu, Arya. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Malam itu, setelah Arya tertidur dengan masih sesekali terisak, Marni duduk di depan rumahnya, memandang bintang-bintang. Dia tahu luka itu tidak akan sembuh dalam satu malam. Kata-kata jahat itu akan meninggalkan bekas. Tapi dia juga tahu, dengan cinta dan kesabaran, dia akan membantu Arya tumbuh bukan dari tempat dia berasal, tetapi dari cinta yang dia terima sekarang. Dan esok hari, dia akan bangkit lebih awal, menjajakan jamu dengan kepala lebih tegak, menunjukkan pada dunia bahwa dia, Marni, penjual jamu, adalah ibu dari Arya, anak yang berharga. Pagi-pagi benar. Jauh sebelum ayam jantan berkokok dan sinar mentari pertama menyentuh bumi, Marni sudah berdiri di dapur kecilnya. Cahaya lampu minyak yang temaram menerangi wajahnya yang mulai berkeriput, menebar bayangan-bayangan panjang di dinding yang hitam oleh asap. Di depannya, lesung dan alu besi berdenting berirama, menumbuk akar-akar, dedaunan, dan rempah-rempah kering menjadi pasta jamu yang khas aromanya. Setiap dentuman terasa seperti detak jantung yang tak kenal lelah. Sebuah simfoni pengorbanan yang hanya dimengerti olehnya dan angin malam yang berhembus pelataran. Arya, yang kini sudah duduk di bangku kelas 4, terbangun oleh suara itu. Dia beranjak dari tempat tidurnya, mendekati ibunya. Ibu, kenapa sudah bangun sangat pagi? Masih gelap, ujarnya sambil mengusap mata yang masih berat. Marni tersenyum, tanpa berhenti bekerja, agar jamu ini bisa selesai lebih cepat. Nak, ibu harus berangkat lebih awal hari ini. Katanya di pasar ada yang cari kunyit asam banyak untuk acara 7 bulanan. Tangannya yang sudah kasar dan pecah-pecah itu terus mengulek dengan cekatan. Arya bisa bantu, ibu? Tawar Arya, meski matanya masih setengah tertutup. Tidak usah, sayang. Kau tidur lagi. Nanti juga harus sekolah. Belajarnya yang rajin, itu sudah cukup membantu ibu. Marni mengusap kepala Arya dengan pangkal telapak tangannya yang tidak kotor. Pergi, tidur. Jam 4 nanti ibu sudah harus pergi. Arya menurut, tetapi tidak langsung tidur. Dari balik pintu, dia memandangi ibunya yang bekerja dengan tekun dalam cahaya yang minim. Dia melihat betapa bahunya yang kurus menahan beban. Betapa keringat sudah membasahi pelipisnya meski hawa pagi masih dingin. Sebuah perasaan campur aduk menyergapnya. Sedih, bangga, dan sebuah tekad yang mulai mengakar. Sejak kejadian dengan Budi, sesuatu dalam diri Arya berubah. Dia menjadi lebih pendiam, tetapi lebih observatif. Dia memperhatikan setiap tetes keringat ibunya, setiap langkah kakinya yang tertatih saat pulang berjualan, setiap kali ibunya mengurut punggungnya yang pegal di malam hari. Dia mulai memahami harga dari setiap buku tulis, setiap pensil, dan sepatu yang dia pakai. Suatu sore, sepulang sekolah, Arya menemukan Marni sedang menghitung uang receh di atas meja makan. Wajahnya terlihat murung. Ada apa, ibu?
Tanya Arya, meletakkan tasnya. Marni menghela napas. Ini uang hasil jualan hari ini, Nak. Cuma cukup untuk beli beras dan minyak. Untuk bayar listrik minggu ini, Ibu harus cari pinjaman dulu pada Ibu Darmi. Arya melihat tumpukan koin dan uang kertas lusuh itu. Jumlahnya memang sangat sedikit. Hatinya tersayat. Ibu, Arya tidak usah ikut les gambar saja, usul Arya tiba-tiba. Itu kan mahal. Marni langsung menoleh. Matanya berbinar keras. Jangan pernah bilang begitu lagi. Arya, les gambarmu itu penting. Kau berbakat. Ibu sudah lihat gambarmu bagus-bagus. Itu investasi untuk masa depanmu. Dia menarik napas. Dengar Ibu, uang datang dan pergi. Tapi pendidikan dan bakat, sekali kau dapatkan, itu akan tetap bersamamu selamanya. Ibu tidak mau kau seperti Ibu, harus kerja kasar seumur hidup. Tapi Ibu kerja keras untuk Arya. Arya tidak mau Ibu susah, bantah Arya, suaranya kecil. Marni mendekat dan memeluknya. Bekerja untukmu bukan beban, Nak. Itu kehormatan Ibu. Setiap jamu yang Ibu jual, setiap langkah yang Ibu tempuh, Ibu bayangkan itu adalah satu langkah lagi mendekatkanmu pada kesuksesan. Ibu ingin kau punya kehidupan yang lebih baik. Itu yang membuat Ibu kuat. Dia memandang mata Arya. Jerih payah Ibu ini akan sia-sia kalau kau tidak serius sekolah. Jadi, balaslah kerja keras Ibu dengan jadi anak yang pintar dan baik. Itu saja yang Ibu mau. Tidak usah khawatir tentang uang. Itu urusan Ibu. Keesokan harinya, di sekolah, saat guru matematika menerangkan soal-soal, Arya memperhatikan dengan saksama seperti belum pernah sebelumnya. Setiap kata yang diucapkan guru diserapnya seperti spons. Dia membayangkan ibunya berjalan kaki menjajakan jamu, dan dia bertekad bahwa tidak ada satupun kesempatan belajar yang akan disia-siakannya. Saat pulang sekolah, dia tidak langsung main. Dia duduk di teras rumah, mengerjakan PR-nya dengan sungguh-sungguh. Bahkan, dia mulai menawarkan bantuan pada ibu-ibu tetangga untuk menuliskan surat atau membacakan tagihan dengan imbalan recehan kecil, yang kemudian disembunyikannya di dalam celengan tanah liat berbentuk ayam. Mau apa, Nak? Uangnya ditabung untuk beli mainan? Tanya Marni suatu hari, melihat Arya memasukkan uang logam ke dalam celengannya. Arya hanya tersenyum misterius. Untuk beli sesuatu yang penting, Bu. Nanti saja kalau sudah penuh. Arya kasih tahu Ibu. Marni menggeleng sambil tersenyum, tidak memaksa. Dia bangga melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab. Di malam hari, setelah belajar, Arya kadang duduk menemani Marni yang sedang membungkus jamu untuk esok hari. Ibu, nanti kalau Arya sudah gede dan jadi orang sukses, Ibu tidak perlu jual jamu lagi, ujar Arya suatu malam, matanya berbinar di bawah cahaya lampu minyak. Arya akan belikan Ibu rumah besar. Ibu bisa istirahat. Marni tersenyum, hatinya hangat. Ibu tidak perlu rumah besar, Nak. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Itu sudah cukup. Dia meraih tangan Arya. Tapi janjikan Ibu satu hal, apapun yang terjadi, kau akan tetap menjadi orang yang rendah hati dan baik. Jangan pernah lupa dari mana kau berasal. Arya janji, Ibu, ucap Arya dengan sungguh-sungguh. Arya tidak akan pernah lupa. Dan dalam kesederhanaan rumah itu, dengan aroma jamu yang menyengat dan cahaya lampu yang temaram, sebuah ikatan terbentuk. Seorang ibu yang berkorban dengan seluruh tenaganya, dan seorang anak yang bertekad membalasnya dengan seluruh kemampuannya. Jerih payah hari ini adalah benih untuk asa di masa depan. Musim hujan telah tiba lagi, membawa serta kenangan akan malam Arya ditemukan. Namun, kali ini, hujan seolah membawa petaka yang berbeda. Marni, yang tubuhnya sudah mulai rentan dimakan usia dan kelelahan bertahun-tahun, terjangkit flu berat yang tak kunjung sembuh. Batuknya menggema di dalam rumah kecil mereka, terdengar menyiksa di tengah malam yang sunyi. Awalnya, Marni bersikeras untuk tetap berjualan, menganggapnya hanya penyakit ringan. Ibu harus tetap masak jamu, Arya. Kita butuh uang untuk bayar SPPMU bulan depan, ujarnya suatu pagi, sambil berdiri terhuyung-huyung di depan kompor. Tubuhnya menggigil. Arya, yang kini sudah remaja dan duduk di bangku SMA, melihat kondisi ibunya dengan hati cemas. Ibu,
Istirahat saja dulu. Arya yang jualan hari ini, usulnya, mencoba mengambil alih sendok pengaduk dari tangan Marni. Marni menolak, meski tangannya gemetar. Tidak bisa. Kau harus sekolah. Jangan sampai bolos. Nilai-nilaimu bagus. Jangan sampai kacau karena ibu. Tapi lihat ibu. Ibu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Protes Arya, suaranya meningkat karena khawatir. Apa gunanya nilai bagus kalau ibu sakit-sakitan? Ibu harus ke puskesmas. Puskesmas mahal. Nak, biaya berobatnya bisa untuk beli buku dan seragam barumu. Bantah Marni sambil terus batuk. Napasnya tersengal-sengal. Ibu kuat. Ibu sudah biasa. Namun, kondisi Marni memburuk dengan cepat. Esok harinya, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Demamnya tinggi, dan batuknya semakin menjadi. Arya panik. Dia berlari ke rumah Ibu Darmi untuk minta tolong. Ibu, tolong. Ibu Marni panas sekali dan tidak bisa bangun. Teriaknya, hampir menangis. Ibu Darmi segera bergegas. Setelah melihat kondisi Marni, wajahnya menjadi serius. Ini bukan flu biasa, Arya. Ini bisa pneumonia. Dia harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Kata, rumah sakit, seperti pukulan bagi Arya. Dia tahu biayanya sangat mahal. Uang simpanan mereka sedikit, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan bantuan tetangga, Marni dibawa ke puskesmas terdekat, dan dari sana dirujuk rumah sakit kecil karena kondisinya yang sudah parah. Dokter yang memeriksa menjelaskan bahwa Marni mengalami infeksi paru-paru dan harus dirawat inap, mungkin selama seminggu atau lebih. Berapa biayanya, Dok? Tanya Arya dengan suara bergetar, sambil memegang tangan Marni yang lemas. Dokter itu menyebutkan angka yang bagi Arya terdengar seperti jumlah yang tak terhingga. Itu adalah uang yang tidak mungkin mereka miliki. Arya terduduk lemas di kursi ruang tunggu. Kepalanya pusing. Di satu sisi, ibunya, wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya, terbaring sakit dan butuh pertolongan. Di sisi lain, biaya yang harus dikeluarkan begitu besar. Sebuah pikiran ekstrim melintas di benaknya. Putus sekolah, cari kerja serabutan, apapun untuk menyelamatkan ibunya. Marni, yang sedikit sadar, seolah membaca pikiran Arya. Jangan, bisiknya lemah, menarik napas berat. Jangan putus sekolah, Arya. Itu yang paling ibu takuti. Tapi ibu, biayanya. Arya tidak bisa melanjutkan. Air matanya menetes. Seorang perawat yang mendengar percakapan mereka mendekat dengan wajah iba. Coba saja bicara dengan bagian administrasi, mungkin bisa dicicil. Atau ada keluarga yang bisa membantu. Keluarga? Mereka tidak punya keluarga lain. Arya hanya menggeleng, putus asa. Di tengah keputusasaannya, Arya teringat pada Bu Ani, wali kelasnya yang dikenal perhatian dan baik hati. Dengan sisa keyakinan terakhir, dia meminjam telepon genggam perawat untuk menelepon Bu Ani dan menjelaskan kondisinya dengan terbata-bata. Bu Ani langsung datang ke rumah sakit. Setelah melihat keadaan, dia segera bergerak. Arya, kau fokus jaga ibumu. Biaya dan administrasi, ibu yang urus. Ibu akan bicara dengan kepala sekolah. Kita bisa galang dana dari guru-guru dan teman-teman sekelasmu. Tapi Bu, itu banyak sekali. Arya tidak mau merepotkan. Bantah Arya, rasa malunya besar. Bukan merepotkan, Arya. Ini namanya tolong-menolong. Ibumu sudah bekerja keras membesarkanmu, dan kau adalah salah satu murid terpintar dan terbaik di sekolah. Itu adalah bukti bahwa didikannya berhasil. Sekarang giliran kita membantunya. Bu Ani meletakkan tangan di pundak Arya. Percayalah, kau tidak sendirian. Benar saja. Dalam hitungan hari, bantuan mulai mengalir. Guru-guru menyumbang, teman-teman sekelas menggalang dana, bahkan kepala sekolah mengurus pengajuan bantuan dari dinas sosial. Seorang guru juga membantu Arya mengurus beasiswa darurat untuk siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, yang bisa menutupi biaya sekolahnya untuk beberapa bulan ke depan. Marni akhirnya bisa dirawat dengan layak. Perlahan-lahan, kesehatannya membaik. Suatu siang, dia terbaring di tempat tidur rumah sakit,
memandangi Arya yang sedang membaca buku pelajaran di sampingnya. "Arya," panggilnya lembut. Arya menoleh. "Ibu, ada apa? Butuh sesuatu?" "Terima kasih," ucap Marni, matanya berkaca-kaca. "Ibu dengar semua yang kau lakukan." Ibu malu sudah membuatmu khawatir." "Jangan bilang begitu, Ibu." Ibu yang selalu melindungi Arya. Sekarang giliran Arya yang melindungi ibu. Arya memegang tangan Marni. "Bu Ani bilang, Arya dapat beasiswa. Jadi ibu tidak perlu khawatir soal biaya sekolah. Ibu hanya perlu fokus sembuh." Marni mengangguk. Air matanya akhirnya menetes. "Pendidikanmu adalah senjatamu, Nak. Lihat, karena kau pintar dan baik, banyak yang mau membantu kita. Itu yang ibu selalu bilang, kan?" Arya tersenyum, kali ini dengan lega. "Iya, Ibu." Arya mengerti sekarang. Titik balik ini tidak hanya menyelamatkan Marni dari sakitnya, tetapi juga mengajarkan Arya pelajaran berharga, bahwa kerja keras dan kebaikan akan berbuah pertolongan di saat yang paling dibutuhkan, dan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Itu juga memperkuat tekad Arya untuk tidak pernah menyerah, demi ibunya yang telah berjuang mati-matian untuknya. Kampus Universitas Negeri adalah dunia yang sama sekali berbeda bagi Arya. Setelah berjuang mati-matian dan akhirnya berhasil meraih beasiswa penuh, setiap hari yang dihabiskannya di sini terasa seperti anugerah. Perpustakaan yang megah dengan koleksi buku yang seolah tak berujung, ruang kuliah yang luas, dan dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Semuanya adalah kemewahan yang tak pernah terbayangkan selama masa kecilnya yang serba kekurangan. Arya menyatu dengan dunia baru ini dengan serius dan disiplin. Baginya, ini bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tapi tentang memenuhi janjinya pada Marni. Suatu sore, Arya duduk di sudut perpustakaan, tenggelam dalam tumpukan buku hukum ekonomi. Keningnya berkerut konsentrasi. Jarinya menari cepat di atas kalkulator sambil sesekali membuat coretan-coretan di buku catatannya. Dia sama sekali tidak menyadari adanya sepasang mata yang mengamatinya dari balik rak buku di seberang. Siska, mahasiswi semester 3 dari Fakultas Sastra, sudah beberapa kali memperhatikan pemuda tampan dengan sorot mata serius dan postur tubuh tegap itu. Hari ini, dia memberanikan diri. Dengan membawa sebuah buku puisi karya Sapardi Djoko Damono, dia mendekati meja Arya. "Maaf, mengganggu," ucap Siska dengan suara lembut, membuat Arya terkejut dan mengangkat kepalanya. "Aku lihat kamu sering di sini. Kamu dari Fakultas Ekonomi, ya?" Arya mengangguk, sedikit bingung. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Siska tersenyum, menunjukkan buku puisinya. "Aku sedang mengerjakan tugas analisis puisi untuk kelas sastra. Kebetulan aku butuh perspektif dari orang di luar bidang sastra. Boleh aku minta pendapatmu tentang beberapa baris ini?" Itu hanya alasan. Yang sebenarnya, dia hanya ingin punya alasan untuk berbicara dengan Arya. Arya, yang polos, menerima dengan serius. Dia membaca puisi yang ditunjuk Siska, tentang kesepian dan pencarian jati diri. Tanpa disangka, kata-kata itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. "Menurutku," mulainya dengan hati-hati, "ini bukan hanya tentang kesepian fisik, tapi tentang merasa terasingkan, bahkan di tengah keramaian. Seperti tidak ada yang benar-benar memahami perjalananmu." Dia tidak sadar, dia sedang menggambarkan perasaannya sendiri. Siska terpana. Kebanyakan teman-teman kuliahnya akan memberikan analisis yang penuh jargon sastra, tapi tanggapan Arya justru jujur dan menyentuh relung perasaan. Kamu sangat peka," ucap Siska, kagum. Arya tersipu, tiba-tiba sadar bahwa dia mungkin berbicara terlalu banyak. Maaf. Aku tidak tahu banyak tentang sastra. Mungkin jawabanku tidak membantu." "Tidak, justru sangat membantu," sahut Siska cepat. "Nama aku Siska, dari Sastra Indonesia. Kamu?" "Arya, Ekonomi Pembangunan." Percakapan pun mengalir. Awalnya tentang puisi, lalu tentang kuliah, dan tanpa terasa, mereka sudah berbicara selama hampir 1 jam. Siska terkesan dengan ketajaman analisis Arya dan kerendahan hatinya. Arya, di sisi lain, terpesona oleh kecerdasan dan keceriaan Siska. Sejak hari itu,
Mereka sering, tidak sengaja, bertemu di perpustakaan. Siska yang selalu punya alasan untuk memulai percakapan, dan Arya yang perlahan mulai menantikan kehadirannya. Suatu hari, mereka duduk bersama di kantin kampus. Siska bercerita tentang rencana liburan keluarganya ke Bali. Arya hanya mendengarkan, tersenyum kecil. Dunia Siska, mobil mewah, liburan ke luar negeri, restoran mahal, terasa sangat asing baginya. "Kamu pasti sering jalan-jalan, ya?" tanya Siska. Arya menggeleng. "Aku lebih sering ke pasar daripada mall," ujarnya sambil tertawa kecil. "Ibuku penjual jamu. Jadi, sejak kecil aku lebih akrab dengan aroma kencur dan kunyit daripada parfum." Siska tertegun, bukan karena jijik, tapi karena kagum pada kejujuran dan kebanggaan halus dalam suara Arya. Itu keren. Ibumu pasti wanita yang sangat kuat." "Aku berhutang segalanya pada ibu," ucap Arya, matanya berbinar. "Dia mengajariku arti kerja keras dan tidak pernah menyerah." Percakapan itu membuat Siska semakin tertarik. Dia tidak seperti pemuda lain yang dia temui, yang biasanya pamer kekayaan atau pencapaian. Arya justru berbicara tentang ibunya dengan penuh hormat dan tentang hidupnya dengan sederhana. Beberapa minggu kemudian, di sebuah acara kampus, Siska melihat Arya dari kejauhan. Dia sedang membantu seorang tukang kebun kampus membersihkan daun-daun yang berguguran, tanpa merasa rendah atau malu. Itu adalah momen penentu bagi Siska. Dia mendekati Arya dan berkata dengan lugas, "Arya, aku suka sama kamu. Aku ingin kita lebih dekat." Arya terkejut. Dia menjatuhkan sapu yang dipegangnya. "Siska, kamu tahu latar belakangku. Aku tidak seperti kamu. Aku bahkan tidak punya uang untuk mentraktirmu makan di restoran yang proper." "Aku tidak butuh traktiran," bantah Siska. "Aku butuh seseorang yang jujur, rendah hati, dan punya prinsip. Seperti kamu." Tapi Arya masih ragu. "Keluargamu, mereka tidak akan setuju." "Biarlah itu urusanku," jawab Siska dengan tegas. "Aku yang memilih, bukan mereka." Arya memandang Siska, melihat ketulusan di matanya. Hatinya berdebar. Dia juga merasa tertarik pada gadis cerdas dan cantik ini, yang tidak memandangnya dari latar belakangnya. Aku juga suka sama kamu, Siska," akunya akhirnya, dengan malu-malu. "Tapi kita harus pelan-pelan. Dan aku harus jujur sama ibu tentang segala sesuatu." Siska mengangguk, senang. "Tentu. Aku ingin bertemu ibumu. Aku yakin dia wanita yang luar biasa." Dan di bawah naungan pohon rindang di kampus, dengan latar belakang kehidupan yang begitu berbeda, mereka memulai sebuah hubungan yang dibangun bukan pada kemewahan, tetapi pada ketulusan dan saling menghargai. Arya merasa seperti menemukan cahaya baru dalam hidupnya, sambil berharap bahwa perbedaan dunia mereka tidak akan menjadi tembok yang memisahkan. Minggu-minggu awal hubungan Arya dan Siska bagaikan mimpi indah. Mereka menghabiskan waktu bersama di perpustakaan, berdiskusi tentang berbagai topik, atau sekadar duduk di taman kampus menikmati sore. Siska, dengan latar belakang keluarganya yang mapan, memperkenalkan Arya pada dunia baru, museum, pameran seni, buku-buku langka, tanpa pernah membuatnya merasa kecil. Sebaliknya, Arya membawa Siska ke pasar tradisional, menceritakan tentang berbagai rempah dan khasiat jamu, bahkan mengajaknya mencoba jajanan kaki lima dengan antusiasme yang menular. Mereka saling melengkapi, dan untuk pertama kalinya, Arya merasa bahwa perbedaan status sosial mungkin bukan penghalang yang tak teratasi. Namun, di balik kebahagiaan mereka, sesuatu atau seseorang mulai mengintai. Itu dimulai dengan perasaan samar bahwa mereka sedang diawasi. Arya, yang sejak kecil terbiasa waspada terhadap lingkungan sekitarnya, adalah yang pertama merasakannya. Suatu sore, saat mereka keluar dari sebuah kedai buku bekas, Arya berhenti tiba-tiba dan menoleh ke belakang. "Ada apa?" tanya Siska, mengikuti pandangannya. "Aku merasa seperti ada yang mengikuti kita," gumam Arya, matanya menyisir kerumunan orang di trotoar. Seorang wanita berkerudung. "Tadi juga ada di dalam toko." Siska mengernyit. "Mungkin kebetulan saja, Ari, atau penggemar rahasiaku," candanya berusaha meredakan ketegangan.
Tapi Arya tidak yakin. Firasatnya jarang salah. Kejadian itu terulang. Di kafe dekat kampus, Arya melihat wanita yang sama duduk sendirian di sudut, memegang secangkir kopi yang tidak disentuhnya, matanya tertuju padanya. Ketika Arya mencoba menatapnya, wanita itu cepat-cepat menunduk, menyembunyikan wajahnya dengan kerudung lebar yang dikenakannya. "Siska, lihat itu," bisik Arya, menunjuk pelan ke arah wanita itu. "Dia lagi." Siska melirik. "Dia siapa? Kenalanmu?" "Tidak. Aku tidak mengenalnya. Tapi ini sudah ketiga kalinya aku melihatnya minggu ini." Rasa tidak nyaman itu mulai menggerogoti Arya. Siapa wanita itu? Apa maunya? Suatu hari, saat Arya sendirian berjalan menuju halte bus setelah mengantar Siska pulang, wanita itu mendekat. Jantung Arya berdebar kencang. Wanita itu berjalan pelan, lalu berhenti di depannya. Dari dekat, Arya bisa melihat bahwa dia mungkin berusia sekitar 40-an. Wajahnya masih cantik tetapi dihiasi garis-garis kelelahan dan kesedihan. "Maaf, nak," ucap wanita itu, suaranya serak dan gemetar. Kamu Arya, bukan?" Arya membeku. "Saya siapa? Dan siapa ibu?" Wanita itu terlihat gugup. Tangannya memainkan ujung kerudungnya. Aku dengar kamu mahasiswa berprestasi. Anak dari penjual jamu, ya?" Pertanyaan itu membuat bulu kuduk Arya berdiri. Ini bukan lagi perasaan paranoid. Orang asing ini tahu tentang dia dan ibunya. "Ibu siapa?" tanya Arya lagi, suaranya lebih tegas. Wanita itu menggeleng cepat, seperti ketakutan. Tidak, lupakan. Maaf sudah mengganggu." Dan sebelum Arya bisa berkata lagi, dia berbalik dan bergegas pergi, menghilang di belokan jalan. Arya berdiri terpaku. Perasaan campur aduk antara bingung, penasaran, dan sedikit takut membanjiri dirinya. Siapa wanita misterius itu? Apa hubungannya dengan masa lalunya yang gelap? Keesokan harinya, Arya menceritakan kejadian itu pada Siska. Wajah Siska menjadi serius. "Itu aneh, Ari. Haruskah kita lapor ke security kampus? Atau ke polisi?" "Apa alasannya?" "Dia tidak melakukan apa-apa padaku. Hanya bertanya dan pergi," jawab Arya, menghela napas. Tapi, ada sesuatu dalam matanya. Seperti penyesalan atau rasa bersalah. Aku tidak bisa menjelaskannya. "Apakah dia ada hubungannya dengan kamu tahu? Latar belakangmu?" tanya Siska dengan hati-hati. Arya telah bercerita jujur tentang bagaimana Marni menemukannya. "Aku tidak tahu, Siska. Aku tidak tahu siapa ibu kandungku, atau seperti apa rupanya. Tapi..." Arya memicingkan matanya, mencoba mengingat detail wajah wanita itu. Ada sesuatu yang familiar. Aku tidak bisa menunjukkannya. Kedatangan wanita misterius itu menjadi bayangan dalam hubungan mereka. Arya menjadi lebih waspada, sering menengok ke belakang saat berjalan. Siska, yang biasanya ceria, sekarang juga ikut khawatir. "Maybe she's just a lonely person, Ari." Atau jurnalis yang ingin membuat cerita tentang mahasiswa kurang mampu yang berprestasi, usul Siska suatu hari, mencoba mencari penjelasan yang logis. "Maybe," jawab Arya, tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak yakin. Pertemuan-pertemuan singkat dan mengganggu itu terus berlanjut. Wanita itu tidak pernah mendekati mereka lagi, tetapi kehadirannya selalu terasa, seperti hantu yang mengikuti setiap langkah Arya, mengingatkannya bahwa masa lalu yang ia coba tinggalkan mungkin tidak pernah benar-benar terlupakan. Dan dalam hati kecilnya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Apakah wanita berkerudung ini memegang kunci dari identitas aslinya? Dan jika iya, apakah ia siap untuk membuka pintu yang telah lama tertutup itu? 3 tahun berlalu sejak Arya pertama kali menginjakan kaki di kampus. 3 tahun yang diisi dengan kerja keras, begadang, dan perjuangan untuk menyeimbangkan kuliah, membantu Marni, dan hubungannya dengan Siska. Hari yang dinanti akhirnya tiba, wisuda. Udara di gedung serbaguna kampus terasa elektrik, dipenuhi dengan sorak-sorai bangga keluarga, gemerincing toga, dan wajah-wajah muda yang bersinar dengan harapan. Arya,
dengan toga hitam dan topi yang terasa agak miring di kepalanya, duduk di barisan depan. Matanya tak henti-hentinya menyisir kerumunan, mencari satu wajah. Dan dia menemukannya. Di antara lautan orang, Marni berdiri dengan mengenakan kebaya sederhana namun bersih, yang jelas disetrikanya dengan hati-hati semalaman. Tangannya mencengkeram erat sebuah tas kain usang, dan matanya, oh matanya, memancarkan kebanggaan yang begitu besar hingga seakan menerangi seluruh ruangan. Di sampingnya, Siska tersenyum lebar, melambai-lambaikan tangan. Arya membalas dengan anggukan dan senyum kecil, hatinya penuh. Setelah acara selesai dan dia resmi menyandang gelar sarjana ekonomi dengan predikat cum laude, Arya bergegas menyusuri kerumunan. "Ibu," panggilnya, dan Marni membalik. Wajahnya basah oleh air mata bahagia. "Anak ibu," bisik Marni, meraihnya dalam pelukan erat. Pelukan itu terasa seperti penyempurna dari perjalanan panjang mereka. Akhirnya, "Nak, ibu selalu tahu kau bisa." Suaranya bergetar, penuh emosi. "Semua karena ibu," balas Arya, suaranya juga serak. "Ini untuk ibu." Siska mendekat dan memeluk Arya. "Selamat, Ari. Ibu Marni, Anda harus sangat bangga." "Bangga sekali, Dik," jawab Marni, masih tidak bisa berhenti menangis. Malam itu, di rumah mereka yang sederhana, Marni menyiapkan makan malam spesial, ayam goreng lengkuas dan sayur asam, masakan favorit Arya. Siska ikut membantu, meski canggung dengan kayu bakar dan tungku tradisional Marni. Suasana hangat dan penuh tawa. "Ibu," panggil Arya saat mereka duduk makan. "Ada yang ingin Arya berikan." Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan menyodokkannya ke Marni. Marni membukanya dengan hati-hati. Isinya adalah selembar cek. Matanya membelalak saat membaca nominalnya. Itu adalah gaji pertama Arya dari perusahaan multinasional tempat dia sudah diterima bekerja sejak sebulan sebelum wisuda. "Ibu tidak perlu memberi ibu uang sebanyak ini, Nak," protes Marni, mencoba mengembalikan amplop itu. "Simpan untuk masa depanmu. Untuk nikah, untuk beli rumah." "Tidak, Ibu." Arya menahan tangan Marni. "Ambil saja. Dan lihat ini." Dia berjalan ke sudut dapur dan menarik sesuatu yang ditutupi kain. Dengan gerakan dramatis, dia menyingkirkannya, memperlihatkan sebuah kulkas satu pintu baru, berwarna putih bersih, yang kontras dengan dinding dapur yang kusam. Marni terkesiap. "Arya, itu mahal. Kenapa tidak ibu saja?" "Karena ibu sudah bekerja keras membeli yang lama, yang sudah rusak itu, bertahun-tahun yang lalu dengan uang receh," jawab Arya, matanya berkaca-kaca. Sekarang giliran Arya. "Ibu tidak perlu lagi menjual jamu lebih banyak hanya agar sayuran tidak cepat busuk. Ibu bisa istirahat sedikit." Marni tidak bisa berkata-kata. Dia mendekati kulkas itu, menyentuhnya perlahan, seperti tidak percaya. Air matanya menetes lagi. "Anak ibu, kau sudah besar, dan menjadi pria yang baik." "Belum selesai, Ibu," ucap Arya, suaranya tegas penuh janji. "Ini baru awal. Suatu hari nanti, Arya akan belikan ibu rumah yang benar-benar bagus. Ibu tidak perlu lagi repot-repot ke sumur untuk mandi, atau khawatir atap bocor saat hujan. Ibu akan tinggal enak, tidak kerja keras lagi." Marni menggeleng, menarik Arya dalam pelukan lagi. "Rumah yang bagus tidak penting, Nak. Yang penting kita bersama. Lihatlah, kau sudah berhasil. Itu yang paling ibu mau. Ibu bahagia sekali hari ini. Lebih dari bahagia." Siska yang menyaksikan dari samping, juga ikut terharu. "Arya memang spesial, Bu. Dia tidak pernah lupa dari mana dia berasal." "Dan aku tidak akan pernah lupa, Siska," kata Arya, kini memandang gadis yang dicintainya. "Janjiku pada ibu adalah janjiku yang paling utama." Malam itu, setelah Siska pulang dan Marni tertidur lelah namun bahagia, Arya berdiri di depan rumahnya, memandang langit berbintang. Pencapaiannya hari ini terasa manis, tetapi juga membebani. Sekarang, tanggung jawabnya lebih besar. Dia harus memastikan bahwa pengorbanan Marni tidak berhenti sampai di sini.
Dia harus membangun kehidupan yang layak untuk mereka berdua. Dan dengan gelar di tangannya, kerja keras di darahnya, dan cinta di hatinya, dia yakin bisa melakukannya. Masa depannya terbentang luas di depan. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Bulan-bulan setelah wisuda membawa perubahan besar bagi Arya. Dunia korporat yang serba cepat dan kompetitif adalah medan pertempuran baru, dan dia menjalaninya dengan disiplin dan kecerdasan yang sama yang membuatnya sukses di akademisi. Gajinya yang semakin baik memungkinkannya untuk mulai memenuhi janjinya pada Marni. Atap rumah yang bocor akhirnya diganti. Sumur yang sering kering disedot dan diperdalam. Bahkan, ia memasang listrik prabayar agar Marni tidak lagi khawatir tentang tagihan yang membengkak. Setiap perbaikan kecil adalah kemenangan besar bagi mereka berdua. Di tengah kesibukannya, hubungannya dengan Siska semakin serius. Cinta mereka, yang dibangun di fondasi saling menghargai dan memahami, telah melewati ujian waktu dan perbedaan dunia mereka. Suatu malam, di bawah langit berbintang di taman favorit mereka, Arya mengambil napas dalam-dalam. Getaran gugup mengalir di seluruh tubuhnya. "Siska," mulainya, suaranya sedikit gemetar. "Kamu tahu, sejak aku pertama kali bertemu kamu di perpustakaan, hidupku seperti menemukan warna yang selama ini hilang." Siska tersenyum. Matanya berbinar dalam cahaya bulan. "Ari, itu sangat puitis. Kau sedang latihan untuk puisi lagi?" Arya mengeluarkan kotak kecil dari saku celananya. Dia membukanya, memperlihatkan cincin pertunangan sederhana dengan batu kecil yang berkilau lembut. "Tidak, aku serius. Siska, maukah kamu menikah denganku?" Siska terkesiap, tangannya menutup mulutnya. Air mata kebahagiaan langsung menggenang di matanya. "Arya, ya, tentu saja aku mau," teriaknya, merangkulnya erat. Kegembiraan mereka, bagaimanapun, tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Siska pulang ke rumah dengan cincin di jarinya dan hati yang berbunga-bunga, siap memberitahu orang tuanya. Keluarganya, yang tinggal di kawasan elit, menyambutnya dengan hangat, sampai mereka mendengar nama calon suaminya. "Arya? Arya yang mana, sayang?" tanya ibunya, Bu Maya, sambil menyipitkan matanya. "Yang sering kamu ajak ke pameran seni itu? Anak penjual jamu." "Bukan, anak penjual jamu, Ibu. Dia seorang analis keuangan di perusahaan multinasional. Dan dia orang yang paling baik dan pintar yang pernah aku temui," bantah Siska, membela. Ayah Siska, Boni, menghela napas. "Siska, kami tidak meragukan kualitas pribadinya. Tapi, kamu mengerti, kan? Latar belakangnya sangat berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Dia bekerja keras, punya masa depan cerah, dan mencintaiku. Apalagi yang penting," suara Siska mulai meninggi. Bu Maya mendekat, mencoba berbicara dengan nada yang lebih lembut namun tegas. "Sayang, dunia ini tidak semudah itu. Kami harus memastikan kamu aman dan terjamin. Kami sudah menyelidiki sedikit tentang dia." Siska membeku. "Menyelidiki? Apa artinya itu?" "Kami tahu dia dibesarkan oleh seorang penjual jamu. Dan bukan itu saja, dia ditemukan. Dibuang seperti sampah ketika masih bayi," ucap Bu Maya, kata-katanya tajam seperti silet. Siska terpana, rasa marah dan kaget membekukan darahnya. "Ibu, bagaimana ibu berani? Itu urusan pribadinya." "Itu urusan kita juga sekarang, Siska," balas Bu Maya, kini suaranya juga keras. "Kamu pikir masyarakat akan melihat apa? Anak seorang pengusaha ternama menikah dengan seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya? Itu akan menjadi bahan gunjingan. Dan bagaimana dengan keturunannya nanti? Apa ada penyakit keturunan? Riwayat keluarga yang tidak kita ketahui?" Setiap kata seperti pukulan bagi Siska. Jadi hanya karena dia tidak punya silsilah keluarga yang bagus, dia tidak layak untukku? Ibu dengar sendiri, dia dibuang. Dia adalah korban, bukan penjahat. "Kami tidak bilang dia penjahat, Siska," Boni mencoba menengahi. "Tapi kamu harus realistis. Pernikahan bukan hanya tentang cinta. Ini tentang menggabungkan dua dunia.
Dan dunia kalian terlalu berbeda. Dan kami tidak bisa menyetujui pertunangan ini, tambah Bu Maya dengan final. Lepaskan cincin itu. Lupakan dia. Siska mundur selangkah. Matanya berkobar. Tidak. Aku tidak akan melepasnya. Aku mencintainya. Dan jika ibu dan ayah tidak bisa menerimanya, maka itu pilihan ibu dan ayah. Tapi ini hidupku, dan aku memilih Arya. Dia berbalik dan lari ke kamarnya, meninggalkan orang tuanya yang tercengang. Malam itu, melalui telepon, Siska bercerita pada Arya dengan suara tertahan isakannya. Ari, mereka menolak. Mereka menyelidikimu. Mereka tahu tentang bagaimana Ibu Marni menemukanmu. Dari seberang telepon, Arya diam untuk sesaat. Rasanya seperti ditampar. Rahasia kelamnya, yang hanya diketahui oleh segelintir orang, sekarang menjadi bahan pembicaraan dan penilaian keluarga calon istrinya. Rasa malu dan kemarahan yang lama tertanam bangkit. Jadi, itulah masalahnya? Karena aku ditemukan di tempat sampah. Suaranya datar, menyembunyikan luka yang dalam. Bukan untukku. Ari, aku tidak peduli. Aku peduli padamu, pada orangnya sekarang. Tapi mereka picik. Siska menjawab, putus asa. Aku mengerti, Siska, kata Arya, tiba-tiba terdengar sangat lelah. Mungkin mereka benar. Aku tidak ingin membuatmu bermasalah dengan keluargamu. Jangan bilang begitu. Jangan menyerah pada kita. Tangis Siska. Kita akan melawan ini. Bersama. Tapi setelah telepon ditutup, Arya duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi cincin pertunangan yang kembar dengan milik Siska. Pencapaiannya, gelarnya, pekerjaan bagusnya, semuanya seakan luruh ditelan oleh satu fakta, bahwa dia pernah dibuang seperti sampah. Sebuah rahasia kelam yang terus mengikutinya, mengancam merenggut kebahagiaan yang baru saja dia raih dengan susah payah. Dunia Siska berputar kencang. Konflik dengan orang tuanya mencapai titik didih. Setiap makan malam berubah menjadi medan perang yang sunyi, di mana pandangan menghakimi dan desahan kesal menggantikan kata-kata. Cincin pertunangan di jarinya terasa seperti beban sekaligus bendera pemberontakan. Dia mencoba segala cara, berdebat, membujuk, bahkan mengancam akan kabur, tetapi hati orang tuanya, terutama ibunya, bagai tembok baja yang tak tertembus. Di tengah keputusasaannya, seorang wanita muncul. Sri, ibu kandung Arya, yang selama ini hanya mengamati dari jauh, merasakan gejolak yang terjadi. Rasa bersalah yang sudah bertahun-tahun menggerogotinya kini bertambah. Anak yang dia tinggalkan sekarang menderita karena masa lalu yang dia ciptakan. Dengan hati berdebar-debar dan tangan yang gemetar, dia memutuskan untuk turun tangan. Dengan identitas palsu sebagai Ningsih, dia menyatakan diri sebagai saudara jauh Marni yang peduli dengan masa depan Arya. Suatu sore, dia memberanikan diri mendatangi rumah keluarga Siska yang megah. Penjaga gerbang awalnya enggan membiarkannya masuk, tetapi ketekunan Sri dan kata-kata, urusan keluarga mendesak, akhirnya membuatnya diizinkan menunggu di ruang tamu. Bu Maya masuk dengan raut penasaran dan sedikit sinis. Ibu Ningsih, katanya, ada yang bisa saya bantu, ujarnya, matanya menyapu pakaian sederhana yang dikenakan Sri. Sri, yang gugup, berdiri. Saya tentang Arya. Saya mendengar bahwa keluarga ibu memiliki kekhawatiran tentang dia. Bu Maya langsung siaga. Matanya menyipit. Dan hubungan ibu dengan Arya? Saya, saudara dari ibu angkatnya, Marni. Kami sekeluarga. Bohong Sri, suaranya bergetar. Saya hanya ingin meyakinkan ibu bahwa Arya adalah pemuda yang baik. Dia dibesarkan dengan penuh cinta dan nilai-nilai yang kuat. Latar belakangnya, itu bukan salahnya. Bu Maya mendengarkan dengan skeptis. Ibu Ningsih, saya menghargai niat ibu. Tapi kenyataannya, dia tidak memiliki background keluarga yang jelas. Itu risiko untuk putri saya. Tapi lihatlah prestasinya. Lihatlah karakternya. Bantah Sri, semangatnya mulai mengalahkan rasa gugup. Dia bekerja keras, jujur, dan mencintai Siska. Bukankah itu yang lebih penting daripada silsilah?
Percakapan mereka berlangsung tegang. Sri berusaha mati-matian membersihkan nama Arya, tanpa menyadari bahwa upayanya justru membuat Bumaya semakin penasaran. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa dia begitu bersemangat membela Arya? Siska, yang mendengar suara asing dari atas tangga, turun dan menyaksikan akhir percakapan itu. Dia melihat seorang wanita berparas sedih namun familiar. Wanita yang pernah dia lihat mengikuti Arya. Hatinya berdesir. Setelah Sri pergi dengan wajah lesu, Bumaya berbalik pada Siska. Kau lihat? Bahkan, keluarganya sendiri datang membela dengan cara yang aneh. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pemuda itu. Siska, ibu bisa merasakannya. Itu bukan cara yang aneh. Ibu, itu disebut peduli. Seru Siska, frustasi. Dan aku mengenal wanita itu. Aku pernah melihatnya mengikuti Arya. Dia terlihat seperti memiliki hubungan yang dalam dengan Arya. Mengikuti. Bumaya sekarang benar-benar curiga. Jadi dia bahkan tidak hanya memiliki masa lalu yang kelam, tapi juga dikuntit oleh orang-orang aneh. Ini semakin memperkuat keputusan ibu. Siska, pertunangan ini harus dibatalkan. Tidak, ibu tidak adil. Tangis Siska sebelum lari kembali ke kamarnya. Sementara itu, Sri pulang dengan perasaan hancur. Upayanya justru menjadi bumerang. Dia duduk di kamar kosnya yang sederhana, memandangi foto Arya kecil yang dia potret diam-diam bertahun-tahun lalu. Air matanya menetes. Maafkan ibu, nak, bisiknya pada foto itu. Ibu hanya ingin membantu. Ibu ingin melihatmu bahagia, seperti yang tidak pernah ibu alami. Dia tidak tahu bahwa niat baiknya yang ceroboh telah membuka kotak Pandora. Keterlibatannya justru memicu investigasi lebih mendalam dari keluarga Siska, mengancam akan memaparkan rahasia yang telah lama dia pendam dan menghancurkan kehidupan Arya yang telah dibangun dengan susah payah. Rantai konsekuensi dari tindakannya di masa lalu terus berlanjut, dan kali ini, dampaknya bisa jauh lebih menghancurkan. Kecurigaan Bumaya, yang sudah seperti bara dalam sekam, kini berkobar menjadi api yang membutuhkan bahan bakar lebih. Percakapan dengan wanita misterius, Ningsih, itu meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Ada sesuatu yang tidak jujur dalam mata wanita itu, sesuatu yang disembunyikan di balik kerendahan hati dan pembelaannya yang berapi-api. Bagaimana mungkin seorang saudara jauh begitu emosional dan terinvestasi dalam kehidupan Arya? Itu tidak masuk akal. Boni, aku tidak bisa hanya diam, ujarnya pada suaminya malam itu di kamar tidur mereka yang mewah. Ada sesuatu yang tidak beres dengan calon menantu kita. Wanita itu, Ningsih, dia berbohong. Aku bisa merasakannya. Boni menghela napas, meletakkan laporan keuangannya. Maya, mungkin kau terlalu paranoid. Siska mengatakan dia mencintainya, dan dari yang kulihat, dia memang tampak baik. Tampak baik tidak cukup, sanggah Bumaya, matanya berbinar dengan determinasi. Kita harus tahu kebenarannya. Semuanya. Aku tidak akan menyerahkan putri kita pada seseorang dengan masa lalu yang gelap dan penuh misteri. Keesokan harinya, dengan tekad bulat, Bumaya melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia menghubungi seorang investigator swasta yang direkomendasikan seorang teman. Pak Anton, pria berusia 50-an dengan sorot mata tajam dan reputasi tanpa celah, diterima di rumahnya. Saya perlu Anda menyelidiki seseorang, kata Bumaya, meletakkan foto Arya dan informasi dasar yang dia punya di atas meja. Namanya Arya. Saya perlu tahu segala sesuatu tentangnya. Di mana dia dilahirkan, siapa sebenarnya orang tuanya, dan terutama, tentang pengasuhnya, seorang penjual jamu bernama Marni. Dan ada satu hal, tambahnya, menurunkan suara. Beberapa waktu lalu, seorang wanita bernama Ningsih mengaku sebagai saudara Marni dan mendatangi saya. Selidiki juga siapa dia sebenarnya. Pak Anton mengangguk, membuat catatan singkat. Apa ada hal spesifik yang ibu khawatirkan? Semuanya, jawab Bumaya. Saya merasa ada rahasia besar yang disembunyikan. Dan saya tidak akan membiarkan putri saya masuk ke dalam keluarga yang penuh kebohongan. Investigasi pun dimulai. Pak Anton, yang ahli dalam pekerjaannya, menyusuri jejak Arya dan Marni dengan metodis.
Dia mewawancarai tetangga lama di kampung Marni, menyamar sebagai peneliti sosial. Kebanyakan tetangga hanya tahu bahwa Marni menemukan Arya dan membesarkannya dengan susah payah. Namun, dari seorang tetangga tua yang ingatannya sudah pudar, dia mendapatkan informasi yang berbeda. "Ah, iya, bayi itu," gumam nenek tua itu sambil mengunyah sirih. "Waktu itu ramai sekali. Katanya ada bayi hilang dari rumah sakit daerah. Tapi ya, sudahlah, itu dulu sekali. Mungkin saya salah ingat." Kalimat itu, yang diucapkan tanpa beban, bagi Pak Anton seperti petunjuk berharga. Bayi hilang dari rumah sakit, itu tidak sesuai dengan narasi dibuang yang selama ini diketahui. Dia menggali lebih dalam, mengakses arsip-arsip lama koran lokal dengan susah payah. Dan kemudian, dia menemukannya. Sebuah artikel kecil di halaman belakang sebuah koran lokal dari 25 tahun lalu. Judulnya, "Bayi laki-laki hilang dari ruang bersalin." Isinya singkat, seorang bayi baru lahir dilaporkan hilang dari rumah sakit umum daerah. Tidak ada nama orang tua yang disebutkan, dan berita itu tenggelam tanpa kabar lanjutan. Jantung Pak Anton berdebar kencang. Ini bisa menjadi penemuan besar. Apakah mungkin Arya adalah bayi yang hilang itu? Dan jika iya, apa peran Marni? Apakah dia hanya menemukan bayi itu? Atau terlibat dalam kehilangannya? Dia segera melaporkan temuan awalnya pada Bu Maya melalui telepon. "Ibu Maya, saya menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ada kemungkinan bahwa Arya bukan hanya bayi yang dibuang, tetapi bayi yang dilaporkan hilang dari rumah sakit." Bu Maya nyaris menjatuhkan gelasnya. "Apa? Hilang? Jadi Marni itu, apakah dia bisa terlibat penculikan?" Suaranya bergetar antara rasa kemenangan dan horor. "Itu masih spekulasi, Ibu. Butuh investigasi lebih lanjut. Tapi ini mengubah segalanya. Jika benar, ini bukan lagi soal status sosial, tapi soal hukum." Bu Maya menutup telepon dengan tangan gemetar. Pikirannya berputar kencang. Penemuan ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Arya bukan hanya berasal dari latar belakang yang tidak jelas, tapi mungkin juga hasil dari kejahatan. Dan wanita misterius, Ningsih, itu? Siapa dia sebenarnya? Dia segera memanggil Siska ke ruang kerjanya. Wajahnya pucat. "Siska, Ibu punya kabar buruk. Investigator Ibu menemukan bahwa Arya mungkin bukan bayi yang dibuang. Dia mungkin bayi yang diculik dari rumah sakit." Siska terpana, tidak bisa berkata-kata selama beberapa detik. "Apa? Itu tidak mungkin. Ibu Marni bukan penjahat." "Lalu bagaimana menjelaskan ini? Laporan korannya ada. Siska, bayi hilang. Dan Marni tiba-tiba punya bayi." Suara Bu Maya meninggi. "Kebetulan. Atau mungkin itu bayi yang berbeda. Ibu tidak bisa langsung menuduh seperti itu," bantah Siska, histeris. "Ini sudah keterlaluan. Ibu akan menghancurkan hidup seseorang hanya karena prasangka." Tapi Bu Maya sudah tertutup. "Prasangka? Ini disebut penyelidikan, Siska. Dan sampai semuanya jelas, pertunanganmu ditunda. Tidak ada negosiasi." Kekhawatiran yang awalnya hanya tentang gengsi dan status sosial kini telah berubah menjadi ketakutan yang nyata dan berbahaya. Investigasi telah membuka pintu yang mungkin sebaiknya tidak dibuka, dan kebenaran yang mulai tersingkap berpotensi menghancurkan lebih dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Kabut fitnah menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, lebih cepat dari kabar baik manapun. Investigasi Pak Anton, yang seharusnya bersifat rahasia, bocor seperti air melalui saringan. Mungkin dari mulut tetangga yang diwawancarai, atau dari seorang staf administrasi rumah sakit yang penasaran, atau bahkan dari Bu Maya sendiri yang, dalam kemarahan dan kekhawatirannya, tidak sengaja membocorkannya pada lingkaran pertemanannya yang elit. Apapun sumbernya, bisikan-bisikan beracun mulai beredar. Dengar-dengar, anak angkat si Marni itu bukan cuma anak buangan, tapi hasil culikan. "Iya, katanya dari rumah sakit. Dibawa lari sama si Marni karena dia tidak punya anak. Dasar wanita tidak tahu diri. Mau punya anak, malah mencuri. Arya itu, yang sekarang kerja di perusahaan bagus? Wah, ternyata darahnya penjahat."
Desas-desus itu sampai ke telinga Marni melalui Ibu Darmi, yang mendengarnya dari seorang pedagang di pasar. Wajah Marni, yang biasanya bersinar dengan keteguhan, langsung pucat pasi. Tangannya yang sedang meracik jamu bergetar hebat, hingga lesungnya terjatuh dan berdentum di lantai tanah. Tidak mungkin, bisiknya, tubuhnya limbung dan harus bersandar pada dinding. Siapa? Siapa yang menyebarkan kebohongan keji ini? Ibu Darmi, dengan wajah yang juga cemas, memegangi lengannya. Katanya dari keluarga calonnya, Marn. Mereka menyelidiki Arya. Katanya ada bukti, ada koran tua. Marni merasa dunia berputar. Tuduhan itu begitu liar, begitu jahat, dan begitu menyakitkan. Dia yang telah mengorbankan segalanya untuk Arya, sekarang dituduh sebagai penjahat yang menculik. Napasnya tersengal-sengal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa ingin menyerah. Sementara itu, di perusahaan tempat Arya bekerja, bisikan itu juga mulai terdengar. Rekan-rekan yang biasanya ramah sekarang menghindari kontak mata. Atasan Arya memanggilnya ke ruangan. "Arya, ini sensitif," kata manajernya, seorang pria parubaya bernama Pak Handoko, dengan wajah serius. "Ada desas-desus yang beredar tentang latar belakangmu, tentang ibu angkatmu, bahwa ada kemungkinan keterlibatan dalam kejahatan." Arya membeku, darahnya mendidih, tetapi dia berusaha tetap tenang. "Itu tidak benar, Pak. Ibu saya menemukan saya karena saya dibuang. Ada yang memutarbalikkan fakta. Saya percaya padamu, Arya. Tapi perusahaan peduli dengan reputasi. Sampai hal ini jelas, saya terpaksa harus menangguhkanmu sementara. Dengan tunjangan, tentu saja. Ini untuk melindungi kamu juga," ujar Pak Handoko dengan nada menyesal. Pukulan itu terasa seperti ditampar. Pencapaiannya, yang diraih dengan susah payah, runtuh dalam sekejap karena fitnah yang tidak berdasar. Kembali ke rumah, Arya menemukan Marni terbaring lemas di tempat tidur, matanya merah dan bengkak. Ibu Darmi masih menunggui. "Ibu," panggil Arya, suaranya serak. Aku dipecat." Marni menangis semakin menjadi. "Ini semua salah ibu, Nak. Ibu yang membawamu pulang. Ibu yang menyebabkan ini." "Jangan bilang begitu, Ibu," hardik Arya, berlutut di samping tempat tidur dan memegangi tangan Marni. "Ibu menyelamatkan aku, bukan menculik aku. Mereka yang jahat. Mereka yang menyebar kebohongan." Tapi kemarahan Arya tidak bisa menghentikan badai. Hubungannya dengan Siska juga diambang kehancuran. Siska meneleponnya dengan panik. "Ari, Ibu menyebarkan desas-desus itu. Dia bilang ada bukti bahwa kamu mungkin diculik. Dia melarang aku menemuimu. Dia mengunci semua komunikasiku." Suara Siska terisak-isak. "Aku tidak percaya. Ari, aku tahu Ibu Marni tidak mungkin melakukan itu. Tapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa, bukan?" kata Arya, dan kali ini nada suaranya penuh dengan kepahitan yang dalam. "Kamu terkunci di menara gadingmu, sementara hidupku dihancurkan. Ari, jangan bilang begitu. Aku mencintaimu. Aku akan mencari cara." Tapi telepon sudah diputus dari pihak Siska, mungkin disita oleh orang tuanya. Arya melemparkan teleponnya ke dinding. Kemarahannya yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Tidak ada gunanya. Mereka sudah menghakimi kita. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Dia melihat sekeliling rumah sederhana itu, rumah yang penuh dengan kenangan perjuangan dan cinta, yang sekarang terasa seperti penjara yang dikepung oleh musuh tak terlihat. Rasanya ingin berlari, ingin berteriak membela diri, tetapi kepada siapa? Fitnah telah menjalar seperti akar yang merusak fondasi kehidupannya. Marni menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Arya, Nak, dengarkan Ibu. Kita harus lawan ini. Kita tidak bisa diam. Kita tahu kebenarannya. Tuhan juga tahu." Tapi kata-kata itu terdengar hampa di tengah badai dusta yang mengamuk. Mereka hanya berdua, melawan kekuatan uang, pengaruh, dan prasangka yang begitu besar. Fitnah telah diucapkan,
dan dampaknya seperti racun yang perlahan tapi pasti melumpuhkan mereka. Suasana di rumah Marni bagai kuburan. Udara terasa berat, dipenuhi oleh keputusasaan dan bayangan fitnah yang menggerogoti setiap sudutnya. Marni, yang biasanya tak kenal lelah, kini terbaring lesu. Kekuatannya habis diterpa badai tuduhan keji. Arya duduk di sampingnya, memegangi tangan ibunya yang dingin, matanya kosong menatap dinding yang lapuk. Dunia yang dibangunnya dengan susah payah runtuh dalam sekejap. Pekerjaan, reputasi, dan masa depannya dengan Siska, semuanya hancur oleh desas-desus yang berasal dari satu sumber, investigasi keluarga calon mertuanya. Ketukan pelan di pintu membuyarkan kesunyian yang menyiksa. Arya mengangkat kepalanya, tidak bergerak. Mungkin tetangga lagi, atau yang terburuk, orang yang ingin mengolok-olok. Tapi yang berdiri di balik pintu adalah wanita yang selama ini menjadi hantu dalam hidupnya. Wanita berkerudung, Ningsih, dengan wajah yang basah oleh air mata dan mata yang bengkak oleh kesedihan yang tak terbendung. Sri. Dia tidak menunggu diundang. Melihat keadaan Marni yang terbaring lemah dan Arya yang hancur, sisa keberaniannya terkumpul. Dia melangkah masuk, dan dengan suara yang parau oleh tangisan, dia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Arya. Ibu Marni, ini semua salah saya. Arya berdiri perlahan. Wajahnya berkerut dalam kebingungan dan sisa kemarahan. Ibu Ningsih? Apa yang ibu lakukan di sini? Sudah cukup. Keluarga Siska sudah menghancurkan kami. Apakah ibu datang untuk menambahnya? Sri menggeleng keras, tangannya gemetar. Bukan. Saya bukan Ningsih. Dia menarik napas dalam-dalam, mencari kekuatan. Nama saya Sri, dan saya adalah ibu kandungmu, Arya. Dunia seakan berhenti berputar. Arya terpana, mulutnya terbuka sedikit. Marni, di tempat tidur, mencoba untuk duduk. Matanya membelalak tidak percaya. Apa yang ibu katakan? Arya akhirnya berhasil berkata, suaranya hampir tidak terdengar. 25 tahun yang lalu, Sri mulai, air matanya mengalir deras. Saya adalah seorang gadis muda yang bodoh dan takut. Saya hamil di luar nikah. Keluarga saya sangat ketat. Mereka akan mengusir saya, malu besar. Suaranya tersendat-sendat. Saya melahirkan di rumah sakit kecil. Dan ketika saya memandangi wajahmu yang kecil dan sempurna, saya panik. Saya takut tidak bisa memberimu masa depan. Saya takut pada orang tua saya. Jadi saya melakukan hal yang paling pengecut dalam hidup saya. Dia menatap Arya, matanya penuh penyesalan yang dalam. Saya membiarkan seorang perawat yang saya rasa kasihan pada saya untuk membawamu pergi. Dia bilang akan mencarikanmu keluarga yang baik. Tapi kemudian, saya mendengar kabar bahwa ada bayi yang hilang dari rumah sakit. Saya tahu itu kamu. Dan saya terlalu takut untuk mengaku. Saya membiarkan semua orang mengira kamu diculik, padahal saya yang menyerah pada ketakutan saya. Arya terduduk lemas di kursi kayu di samping tempat tidur. Kepalanya pusing. Selama ini, dia membayangkan ibunya sebagai monster yang tega membuangnya. Tapi kenyataannya, dia hanya seorang wanita muda yang ketakutan dan salah mengambil keputusan. Saya tidak pernah bisa melupakanmu, lanjut Sri. Suaranya bergetar. Rasa bersalah itu menghantui saya setiap hari. Saya mengikuti perkembanganmu dari jauh. Melihat Ibu Marni membesarkanmu dengan cinta yang begitu besar. Saya melihat kamu tumbuh menjadi pria yang hebat. Dia memandang Marni. Dan saya sangat berterima kasih pada ibu. Ibu melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Marni, yang masih terbaring, kini juga menangis. Dia mengulurkan tangannya pada Sri. Ibu Sri, kenapa tidak datang lebih awal? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Karena saya malu, seru Sri, jatuh berlutut di samping tempat tidur. Saya malu pada tindakan saya. Dan ketika saya melihat keluarga calon istri Arya menyelidikinya, menyebarkan fitnah bahwa ibu menculiknya, saya tidak tahan. Saya pikir dengan menjadi Ningsih, saya bisa membantu, tapi saya justru membuat segalanya lebih buruk. Saya memicu kecurigaan mereka. Dia menoleh kembali pada Arya,
yang masih terdiam, memproses semua informasi ini. Arya, sayang, maafkan ibu. Ibu menyesal. Ibu mencintaimu. Tapi ibu terlalu lemah untuk menjadi ibumu waktu itu. Ibu datang hari ini untuk membersihkan nama Ibu Marni. Ibu akan pergi ke keluarga Siska, ke polisi jika perlu, dan mengaku segalanya. Ibu tidak akan membiarkan Ibu Marni menderita karena kesalahan ibu. Pengakuan itu menggantung di udara, getir dan menyedihkan, namun juga membebaskan. Kebenaran yang akhirnya terungkap setelah 25 tahun tertimbun rasa bersalah dan ketakutan. Arya memandangi wanita di depannya, wanita yang memberinya hidup, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menjalaninya bersamanya. Dan dia memandangi Marni, wanita yang mengambilnya dan memberinya bukan hanya hidup, tetapi juga cinta dan pengorbanan tanpa syarat. Dalam keheningan yang pecah hanya oleh isak tangis, sebuah bab baru yang penuh dengan luka lama yang harus disembuhkan dan kebenaran yang harus diterima, baru saja dimulai. Pengakuan Sri menggantung di ruangan itu, berat dan nyaris tak tertahankan. Udara yang sebelumnya dipenuhi keputusasaan kini berganti dengan ketegangan yang berbeda. Sebuah keheningan yang terisi oleh getiran kebenaran yang akhirnya terungkap. Arya tetap terduduk. Tubuhnya terasa seperti dipenuhi oleh badai emosi yang saling bertempur. Dia memandangi Sri, wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Wajahnya yang sedih dan penuh penyesalan itu terasa asing. Namun ada sesuatu di balik matanya, mungkin bentuk mata atau garis rahang, yang terasa samar-samar familiar. Itu membuatnya semakin marah. Jadi, Arya akhirnya berbicara, suaranya rendah dan bergetar, penuh dengan amarah yang tertahan. Jadi karena ketakutan dan rasa malu ibu, hidup Ibu Marni dan hidupku harus hancur. Sri menggeleng, air matanya terus mengalir. Bukan itu maksudku, Nak. Aku hanya... Aku bukan, Nak Mu, potong Arya. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Dia berdiri, menatap Sri dengan mata berkobar. Ibu punya 25 tahun untuk datang. 25 tahun untuk mengaku. Tapi ibu memilih untuk bersembunyi, mengintip dari jauh seperti hantu. Dan sekarang, ketika segalanya sudah berantakan, ibu baru muncul dengan identitas palsu. Ibu pikir pengakuan ini bisa memperbaiki segalanya. Setiap kata seperti cambukan bagi Sri. Dia terhuyung mundur, seolah secara fisik tersakiti. Aku tahu tidak bisa, Arya. Aku tahu. Tapi setidaknya sekarang semua tahu bahwa Ibu Marni tidak menculikmu. Dia menyelamatkanmu. Dari aku. Dari keputusasaan aku. Marni, yang menyaksikan dari tempat tidurnya, mencoba untuk menengahi. Arya, sayang, dia sudah menderita. Lihatlah dia. Rasa bersalahnya sudah menjadi hukuman yang cukup. Tidak cukup, Ibu, bantah Arya, berbalik pada Marni. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Dia membiarkan ibu dituduh sebagai penculik. Dia membiarkan reputasi ibu, yang sudah ibu jaga dengan susah payah seumur hidup, diinjak-injak. Dia membiarkan aku dipecat. Dia membiarkan hubunganku dengan Siska hancur. Dan untuk apa? Untuk melindungi dirinya sendiri? Lagi. Sri menangis terseduh-seduh, tidak bisa membantah. Kebenaran dalam kata-kata Arya terlalu pedas untuk disangkal. Arya berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu, seperti harimau dalam kurungan. Semua rasa sakit ini, bisa dihindari jika ibu punya keberanian untuk datang lebih awal. Tapi tidak. Ibu memilih untuk tidak melakukannya. Dan sekarang, suaranya tercekat, amarahnya perlahan tenggelam oleh rasa sakit yang dalam. Sekarang aku harus menerima bahwa aku memiliki seorang ibu yang terlalu takut untuk mengakui aku, dan seorang ibu yang harus menderita karena itu. Dia berhenti, memandangi kedua wanita itu, satu yang telah memberinya kehidupan tetapi melarikan diri, dan satu yang telah mengambil kehidupan itu dan mengisinya dengan cinta dan pengorbanan. Kontras itu begitu menyiksa. Sri menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa keberaniannya. Aku tidak mengharapkanmu untuk memaafkanku, Arya. Aku tidak layak. Tapi tolong, izinkan aku memperbaiki kesalahanku. Aku akan pergi ke keluarga Siska.
Aku akan jelaskan semuanya. Aku akan membersihkan nama Ibu Marni. Aku akan katakan pada semua orang bahwa dialah pahlawanmu, bukan penjahat. Dan lalu apa? Tanya Arya, sinis. Setelah itu ibu akan menghilang lagi, kembali bersembunyi dalam rasa bersalah ibu. Sri menggeleng pelan. Aku akan menerima konsekuensinya. Apapun itu. Jika polisi menahaniku, aku akan menerimanya. Jika masyarakat menghinaiku, aku layak menerimanya. Yang penting kalian berdua tidak terus menderita karena aku. Marni, dengan sisa tenaga yang dia miliki, bangkit dari tempat tidurnya. Dia berjalan pelan mendekati Arya dan memegang lengannya. Nak, dengarkan ibu. Kemarahanmu itu wajar. Ibu juga marah. Tapi lihatlah penyesalan di matanya. Itu nyata. Dia sudah dihukum oleh rasa bersalutnya sendiri selama 25 tahun. Itu lebih dari cukup. Dia memandang Arya dengan mata penuh kasih. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Melalui kelaparan, melalui hinaan, melalui sakit penyakit. Kita selalu berhasil karena kita punya cinta dan kita punya maaf. Jangan biarkan amarahmu meracunimu sekarang. Itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Arya memandangi Marni, wanita yang telah mengajarinya arti ketangguhan dan juga belas kasih. Dia melihat keteguhan dan kebaikan dalam mata itu, dan perlahan, amarahnya yang membara mulai padam, digantikan oleh kelelahan yang sangat dalam. Dia menatap Sri lagi. Aku tidak bisa memaafkanmu sekarang. Tidak sekarang. Terlalu banyak yang harus aku proses. Sri mengangguk. Wajahnya hancur tetapi menerima. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Tapi, Arya melanjutkan, suaranya lebih lembut. Aku tidak akan menghentikanmu untuk membersihkan nama Ibu Marni. Itu hal yang paling penting sekarang. Itu bukan pengampunan, tetapi itu adalah sebuah pembukaan. Sebuah celah kecil untuk memulai proses yang panjang dan sulit. Sri mengangguk lagi. Rasa syukur yang pahit terpancar dari wajahnya. Marni memeluk Arya erat. Lega bahwa badai amarah terburuk telah berlalu. Di ruangan yang penuh dengan luka dan penyesalan itu, pengampunan mungkin belum sepenuhnya diberikan. Tetapi setidaknya, jalan menuju ke arah sana telah mulai dibuka. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Keesokan harinya, ketegangan masih menggantung di rumah Marni, tetapi kini diwarnai dengan tujuan yang jelas. Sri, dengan wajah yang masih pucat dan mata bengkak, namun dengan tekad baru di dadanya, bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Arya, meski masih menjaga jarak emosional, setuju untuk mendampinginya, bukan untuk Sri, tetapi untuk Marni. Untuk membersihkan nama wanita yang telah menjadi ibunya dengan segenap jiwa raga. Marni sendiri, meski tubuhnya masih lemah, bersikeras untuk ikut. Ini menyangkut nama baik ibu juga. Dan ibu ingin ada di sana untukmu, nak. Katanya pada Arya, dan juga pada Sri, dengan belas kasih yang membuat Sri semakin merasa tidak layak. Mereka berangkat menuju rumah keluarga Siska yang megah. Perjalanan itu sunyi, hanya diisi oleh deburan gelombang kegelisahan di dalam hati masing-masing. Arya mengemudikan mobil sewaan sederhana, sementara Sri duduk di sampingnya, jemarinya meremas-remas ujung selendangnya. Marni di belakang, matanya tertutup, bibirnya komat kamit berdoa. Saat mobil melewati gerbang kompleks mewah itu, perbedaan dunia mereka terasa begitu nyata. Penjaga gerbang awalnya enggan membiarkan mereka masuk, tetapi setelah Arya menyatakan nama dan tujuannya dengan tegas, gerbang itu terbuka. Mobil berhenti di depan rumah besar bergaya modern. Sebelum mereka sempat mengetuk, pintu utama terbuka. Bu Maya berdiri di sana, dengan wajah masam dan penuh kecurigaan. Boni ada di belakangnya, terlihat lebih berhati-hati. Apa yang kalian lakukan di sini? Sambut Bu Maya, suaranya tajam. Sudah cukup masalah yang kalian bawa. Sri melangkah maju, meski kakinya terasa seperti agar-agar. Ibu Maya, kami datang untuk menjelaskan, untuk mengungkap kebenaran. Kebenaran? Kebenaran sudah jelas dari investigasi kami. Hardik Bu Maya. Tidak, Ibu. Sela Arya, suaranya tenang namun penuh wibawa. Investigasi Ibu berdasarkan pada setengah fakta dan prasangka. Sekarang, dengarkanlah.
Dan setelah ini, ibu boleh putuskan sendiri. Mereka diizinkan masuk ruang tamu yang mewah. Sri duduk di tepi sofa, seolah takut mengotoki permukaannya yang bersih. Dia menarik napas dalam-dalam. "Nama saya Sri," mulainya, suaranya bergetar tetapi jelas. "Dan saya adalah ibu kandung Arya." Bu Maya dan Boni terkejut, bertukar pandang. 25 tahun lalu, saya melahirkan Arya di rumah sakit umum. Saya muda, takut, dan tidak punya keberanian untuk menghadapi keluarga saya. Seorang perawat, yang mungkin merasa kasihan, menawarkan untuk membawa Arya kepada keluarga yang bisa merawatnya. Saya setuju. Itu adalah keputusan yang pengecut dan salah. Air matanya mulai menetes lagi, tetapi kali ini dia tidak mencoba menyembunyikannya. Saya tidak menyadari bahwa tindakan saya itu akan dicatat sebagai bayi hilang. Saya pikir itu akan berjalan lancar. Tapi ketika saya tahu ada berita tentang bayi yang hilang, saya terlalu takut untuk mengaku. Saya membiarkan semua orang, termasuk diri saya sendiri, percaya bahwa Arya diculik. Dia menatap lurus pada Bu Maya. "Ibu Marni tidak menculik anak saya. Dia menemukan Arya yang, dalam kepanikan saya tinggalkan di tempat yang salah. Dia menyelamatkannya. Dia membesarkannya dengan cinta dan pengorbanan yang tidak pernah bisa saya bayar. Dia adalah ibu yang sebenarnya bagi Arya." Ruangan itu sunyi. Bu Maya terlihat tercengang, mencerna pengakuan jujur itu. Arya kemudian berbicara. "Ibu Marni adalah wanita paling mulia yang saya kenal. Dia bekerja keras dari subuh hingga petang, menjual jamu dengan kaki yang bengkak, hanya untuk membiayai sekolah saya dan memberi saya masa depan. Tuduhan bahwa dia menculik adalah penghinaan terbesar bagi semua pengorbanannya." Marni, yang duduk dengan tenang, akhirnya menambahkan, "Saya hanya melakukan apa yang hati saya suruh. Mencintai Arya seperti anak saya sendiri. Dan saya tidak menyesalinya." Bu Maya melihat dari satu wajah ke wajah lainnya. Sri yang hancur oleh penyesalan, Arya yang teguh membela ibu angkatnya, dan Marni yang sederhana namun penuh martabat. Prasangka dan keangkuhannya selama ini tiba-tiba terasa sangat hina. "Dengan adanya pengakuan Ibu Sri," lanjut Arya, "saya harap Ibu mengerti bahwa tidak ada penculikan. Hanya ada seorang wanita yang putus asa dan seorang wanita lain yang menunjukkan belas kasih. Dan saya harap Ibu juga mengerti bahwa nilai seseorang tidak diukur dari darah atau masa lalunya, tetapi dari karakter dan perbuatannya." Bu Maya menunduk. Untuk pertama kalinya, dia merasa kecil. Rasa malu membakar pipinya. Dia telah menghakimi, menyebarkan fitnah, dan nyaris menghancurkan hidup orang lain berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Saya tidak tahu," bisiknya. Suaranya kehilangan sikapnya yang biasanya tegas. "Saya hanya ingin melindungi Siska." "Dan melindunginya dari apa, Ibu?" tanya Arya lembut. "Dari cinta? Dari seseorang yang dibesarkan dengan nilai-nilai ketekunan, kejujuran, dan kesetiaan." Boni, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. "Dia benar, Maya. Kita salah. Kita biarkan gengsi dan prasangka membutakan kita." Dia memandang Arya dan Marni. "Kami minta maaf. Maaf atas tuduhan keji dan atas penderitaan yang kami sebabkan." Bu Maya mengangguk. Air mata kini juga menggenang di matanya. "Ya, maafkan kami. Kami akan memperbaiki ini. Kami akan menjelaskan semuanya pada keluarga besar, pada teman-teman, pada perusahaan tempat Arya bekerja. Kami akan membersihkan nama Ibu Marni." Kebenaran akhirnya terungkap. Dan meski getir, kebenaran itu membebaskan. Itu membebaskan Marni dari tuduhan, membebaskan Sri dari beban rahasia, dan membebaskan Arya dari amarah yang membelenggu. Itu juga, mungkin, membebaskan keluarga Siska dari penjara prasangka mereka sendiri. Udara di rumah Marni terasa berbeda. Masih ada sisa-sisa kepedihan dan kelelahan dari badai yang baru saja berlalu, tetapi kini diwarnai oleh harapan yang pelan-pelan mulai tumbuh kembali. Setelah pengakuan Sri dan permintaan maaf keluarga Siska, langkah pertama untuk memperbaiki segalanya telah diambil. Bu Maya, true to her word, telah mengirimkan surat permintaan maaf resmi kepada perusahaan Arya, menjelaskan kesalahpahaman dan meminta agar Arya direhabilitasi sepenuhnya.
Panggilan telepon dari Pak Handoko, manajer Arya, datang keesokan harinya. "Arya, saya tidak tahu harus berkata apa," kata Pak Handoko, suaranya penuh penyesalan. "Perusahaan secara resmi menarik kembali suspensimu. Posisimu masih menunggu. Dan atas nama perusahaan, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan ini." Arya menghela napas lega. "Terima kasih, Pak. Saya berharap bisa kembali bekerja secepatnya." "Tidak hanya itu," sambung Pak Handoko. "Atas insiden ini, perusahaan memutuskan untuk memberikan kompensasi berupa bonus dan cuti tambahan. Anggap saja sebagai permintaan maaf kami. Ini adalah kemenangan kecil, tetapi kemenangan yang penting. Namun, tantangan terbesar masih ada, mempersiapkan pernikahan yang sempat hampir hancur." Di ruang tamu yang sederhana, 3 wanita, Marni, Sri, dan Siska, duduk bersama untuk pertama kalinya. Suasana awalnya canggung. Siska, yang akhirnya dibebaskan dari pengasingannya oleh orang tuanya, memegang erat tangan Arya. Marni duduk dengan tenang, sementara Sri terlihat gugup, tangannya terus meremas-remas kain sarungnya. Saya ingin membantu," ucap Sri Finali, memecahkan keheningan. "Dengan persiapan pernikahan. Saya punya tabungan. Tidak banyak, tapi..." Marni tersenyum lemah. "Terima kasih, Ibu Sri. Tapi uang bukan yang terpenting. Yang penting adalah restu dan kebahagiaan anak-anak kita." Siska mengangguk antusias. "Ibu Marni benar. Aku tidak ingin pesta mewah. Aku ingin pernikahan yang bermakna, yang merayakan cinta kita, dan keluarga kita yang baru." Dia melirik Sri, memberikan senyuman kecil yang penuh penerimaan. Sri terharu, matanya kembali berkaca. "Kalian baik sekali. Terlalu baik untuk seseorang seperti saya." "Kita semua melakukan kesalahan, Ibu," bisik Siska, meraih tangan Sri. "Yang penting sekarang kita bersama, untuk Arya." Arya, yang duduk diam memperhatikan, merasa dadanya dipenuhi oleh emosi yang sulit dijelaskan. Melihat 3 wanita paling penting dalam hidupnya duduk bersama, meski dengan sejarah yang rumit, adalah pemandangan yang tidak pernah dia bayangkan mungkin. Persiapan pun dimulai. Dinamika mereka unik. Marni, dengan pengalaman hidupnya yang sederhana, mengurus hal-hal tradisional, memilih janur, merencanakan menu sederhana yang bisa dimasak secara gotong royong dengan tetangga. Sri, yang memiliki selera yang lebih modern, membantu dengan dekorasi dan undangan, menggunakan tabungannya untuk membayar deposit sebuah gedung serbaguna kecil yang layak. Siska menjembatani keduanya. Antusiasme dan cintanya menjadi perekat. Suatu sore, mereka sedang memilih contoh undangan. Sri menunjukkan sebuah desain yang elegan dengan huruf emboss. "Ini bagus, bukan? Terlihat berkelas." Marni mengamati dengan hati-hati. "Cantik, tapi harganya pasti mahal. Lebih baik kita pilih yang sederhana saja, uangnya bisa untuk yang lain." Biasanya, ini bisa menjadi sumber ketegangan. Tapi Siska dengan cepat menengahi. "Bagaimana kalau kita kompromi? Kita pilih desain yang sederhana tapi elegan, dan kita cetak sendiri? Arya kan jago desain grafis. Itu akan lebih personal dan menghemat biaya." Sri dan Marni saling memandang, lalu mengangguk setuju. Itu adalah kompromi kecil, tetapi itu berarti besar. Hubungan antara Sri dan Marni sendiri masih dalam tahap awal yang rapuh. Sri seringkali merasa seperti intruder, dan Marni, meski telah memaafkan, masih perlu waktu untuk sepenuhnya nyaman. Namun, mereka berdua memiliki tujuan yang sama, membahagiakan Arya dan Siska. "Ibu Marni," panggil Sri suatu hari saat mereka berdua sedang sendirian merangkai bunga melati untuk hiasan. "Terima kasih untuk segalanya. Untuk merawat Arya. Untuk menerima saya." Marni berhenti bekerja, memandangi Sri. "Dia adalah anugerah untuk saya juga, Ibu Sri. Dia menyelamatkan saya dari kesepian. Jadi, kita mungkin berhutang budi satu sama lain." Sri tersenyum, senyum pertama yang tulus dan tidak dipenuhi rasa bersalah. "Mari kita jadikan hari pernikahan ini sebagai awal yang baru. Untuk kita semua." Marni mengangguk.
dan untuk pertama kalinya, dia meraih tangan Sri dan memegangnya erat. Awal yang baru. Sementara itu, Arya dan Siska, yang menyaksikan interaksi ini dari kejauhan, merasakan kedamaian yang perlahan menyelimuti mereka. Luka mungkin belum sepenuhnya sembuh, tetapi setidaknya sekarang mereka memiliki fondasi yang jujur untuk membangun masa depan mereka. Persiapan pernikahan yang awalnya dipenuhi dengan drama dan ketidakpastian, kini berubah menjadi proses penyembuhan dan penyatuan. Setiap detail, dari kue sederhana yang dipesan dari tetangga hingga baju pengantin yang dipinjam dari sepupu Siska, dipilih dengan cinta dan pengertian. Itu mungkin bukan pernikahan paling mewah, tetapi itu akan menjadi pernikahan yang paling bermakna, yang lahir dari badai dan dibangun di atas kebenaran dan maaf. Fajar pada hari H menyingsing dengan cahaya lembut keemasan, seolah alam sendiri turut berbahagia. Rumah Marni, yang biasanya sepi dan sederhana, pagi itu ramai oleh hiruk-pikuk sukacita. Tetangga-tetangga berdatangan sejak subuh, dengan senyum lebar dan tangan yang siap membantu. Aroma bunga melati dan kenanga memenuhi udara, bercampur dengan wangi kopi panas dan kue tradisional yang disiapkan secara gotong royong. Suara lesung dan alu yang biasanya digunakan untuk menumbuk jamu, hari ini berganti fungsi untuk menumbuk beras ketan untuk tape, menciptakan irama riang yang menyatu dengan celotehan dan tawa. Di dalam kamar kecilnya, Arya berdiri di depan cermin kecil yang retak, mengenakan pakaian pengantin pria tradisional Jawa yang disewakan dengan susah payah. Kainnya terasa asing dan mewah di kulitnya, tetapi cocok di badannya dengan sempurna. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan kerahnya. "Gugup, nak?" tanya Ibu Darmi yang membantu merapikan ikat pinggangnya. "A little, Bu," akunya, tersenyum gugup. "Ini, hari yang tidak pernah saya bayangkan akan terjadi. Semua akan baik-baik saja," bisik Ibu Darmi, matanya juga berkaca-kaca. "Kami semua di sini untukmu. Seluruh kampung ini bangga padamu, Arya, anak kami yang berhasil." Di sisi lain, Siska sedang didandani oleh seorang penata rias profesional, hadiah dari orang tuanya sebagai bagian dari permintaan maaf. Dia duduk di kamar hotel kecil yang mereka sewa untuk persiapan, dikelilingi oleh ibu dan beberapa teman dekatnya. Namun, pikirannya ada di tempat lain. "Ibu," bisiknya pada Bu Maya yang sedang memperhatikan dengan hati-hati. "Aku ingin Ibu Marni ada di sini. Dan Ibu Sri juga." Bu Maya, yang biasanya akan protes, kali ini hanya mengangguk. "Ibu mengerti, sayang. Ibu akan jemput mereka." Tidak lama kemudian, Marni dan Sri tiba. Marni mengenakan kebaya baru yang dibelikan Sri, sederhana namun elegan, berwarna biru tua dengan sulaman halus. Sri memakai kebaya berwarna krem, terlihat nervous tetapi bahagia. Kehadiran mereka mengisi ruangan dengan energi yang berbeda. "Siska, kamu cantik sekali," ucap Marni. Suaranya bergetar penuh kekaguman dan emosi. Dia mendekat dan memegang tangan Siska. "Selamat, nak. Selamat datang di keluarga kami." Siska tersenyum, menahan air mata yang hendak merusak riasannya. "Terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah menerima aku." Sri berdiri agak jauh, segan, tetapi Siska meraih tangannya. "Ibu Sri juga. Terima kasih sudah datang." Sri hanya bisa mengangguk, terlalu terharu untuk berbicara. Acara inti berlangsung di gedung serbaguna desa yang telah dihias sederhana namun penuh makna. Bunga-bunga dari kebun tetangga menghiasi setiap sudut. Musik tradisional gamelan mengalun lembut, dimainkan oleh kelompok karawitan lokal. Saat Arya dan Siska duduk di pelaminan, semua mata tertuju pada mereka. Sepasang muda-mudi yang perjalanan cintanya telah melalui ujian yang jarang dialami orang lain. Yang paling menyentuh adalah kehadiran kedua, Ibu, Arya. Marni duduk di tempat kehormatan, dipanggil dengan sebutan, Ibu. Sri duduk di barisan belakang, tetapi Arya telah memastikan dia mendapat tempat yang layak. Ekspresi di wajah mereka berdua sama, campuran kebanggaan, cinta, dan sedikit rasa sakit yang telah mulai sembuh. Saat prosesi sungkeman, Arya dan Siska bersujud pertama kali kepada orang tua Siska. Boni dan Bu Maya menerimanya dengan air mata, memeluk mereka erat. Kemudian, giliran Marni. Arya mendekati wanita yang telah membesarkannya itu. Begitu dia bersujud, bahu Marni bergetar hebat.
Tangannya yang kasar dan berurat meraih kepala Arya dengan lembut. "Anak ibu," bisiknya, suara hancur oleh tangisan bahagia. "Ibu mencintaimu selamanya. Jadilah suami yang baik. Bahagiakan Siska." "Aku akan, Ibu," jawab Arya, suaranya juga serak. "Terima kasih untuk segalanya. Tanpa Ibu, aku tidak akan ada di sini hari ini." Lalu, dengan langkah tegas, Arya berbalik ke arah Sri. Seluruh ruangan mendadak hening. Ini adalah momen yang tidak terduga. Arya mendekati Sri, yang terlihat kaget dan nervous. Dia tidak bersujud, tetapi dia merangkul Sri erat. "Terima kasih," bisik Arya, hanya cukup untuk Sri yang mendengar. "Terima kasih untuk hidupku. Dan terima kasih sudah memiliki keberanian untuk datang hari ini." Sri menangis terseduh-seduh. Pelukan itu berarti lebih dari apapun baginya. Itu adalah pengakuan, penerimaan, dan awal dari pengampunan. Pelaminan itu menjadi saksi bukan hanya dari penyatuan dua insan, tetapi juga dari rekonsiliasi sebuah keluarga yang direkatkan bukan oleh darah, tetapi oleh pilihan untuk memaafkan dan mencintai. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba, lebih indah dan penuh makna dari yang pernah dibayangkan oleh siapapun, karena diwarnai oleh perjalanan berliku yang telah mereka lalui bersama. Saat matahari mulai condong ke barat, menerangi gedung serbaguna dengan cahaya sore yang keemasan, suasana pernikahan memasuki puncaknya. Para tamu telah menikmati hidangan, tawa dan obrolan riang mengisi ruangan, namun sebuah momen hikmat masih dinanti-nantikan. Saatnya bagi mempelai untuk menyampaikan kata sambutan. Arya berdiri, mengenakan beskap yang masih terasa asing namun membanggakan di tubuhnya. Dia memegang mikrofon, matanya menyapu seluruh tamu yang hadir. Wajah-wajah familiar tetangga yang menyaksikannya tumbuh, kolega kerjanya yang datang untuk memberi dukungan, keluarga Siska yang kini hadir dengan penerimaan, dan kedua wanita yang masing-masing memberinya hidup dan membesarkannya. Pertama-tama, mulainya, suaranya jernih dan berwibawa, menghentikan semua obrolan. "Atas nama saya dan Siska, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan semuanya di hari yang berbahagia ini." Dia berhenti sejenak, menarik napas. Pernikahan ini bukan hanya tentang penyatuan dua insan, tetapi juga tentang penyatuan hati, pengampunan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Matanya kemudian tertuju pada Marni, yang duduk di kursi kehormatan. Kebayanya sederhana namun dia adalah ratu di hari ini. Arya berjalan mendekatinya, berlutut di hadapannya. Suaranya bergetar ketika berbicara lagi. Yang terutama, dari lubuk hati yang paling dalam, "Terima kasih, Ibu." Kata-katanya menggema, diikuti oleh isak tangis haru dari banyak tamu, terutama mereka yang mengenal perjuangan Marni. Terima kasih untuk setiap tetes keringat, untuk setiap langkah kaki yang lelah menjajakan jamu di terik dan hujan, untuk setiap doa di tengah malam, dan untuk cinta yang tak pernah berharap kembali. Arya mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca menatap wajah Marni yang sudah basah oleh air mata. "Ibu telah mengajarkanku bahwa keluarga bukanlah soal darah, tapi soal komitmen dan kasih sayang yang tulus. Ibu adalah pahlawan sejatiku. Ibu adalah ibuku." Pelukan erat mereka disambut oleh tepuk tangan yang riuh dan hidung yang tersumbat. Siska, yang berdiri di sampingnya, juga menangis, merangkul Marni setelah Arya. Kemudian, Arya berdiri lagi, wajahnya lebih serius. Dia menatap ke arah Sri, yang duduk di barisan belakang, berusaha menyembunyikan diri dalam keramaian. "Dan hari ini," lanjut Arya, suaranya kini lebih lembut tetapi tetap jelas terdengar, "aku juga ingin menyampaikan sesuatu yang lain." Suasana hening seketika. Semua mata, termasuk mata Sri yang penuh ketakutan, tertuju padanya. "Aku tahu, mungkin di antara tamu yang hadir, ada seorang wanita yang 25 tahun lalu, dalam keputusasaan dan ketakutan, membuat keputusan yang sangat berat." Arya tidak menunjuk, tetapi semua tahu siapa yang dia maksud. Sebuah keputusan yang telah membentuk hidupku menjadi seperti sekarang. Dia berjalan perlahan menuju Sri, yang kini gemetar hebat, wajahnya pucat dan dipenuhi rasa bersalah yang begitu dalam. "Aku telah memaafkanmu sejak lama, Ibu," ucap Arya, suaranya sekarang penuh dengan belas kasih yang dalam. "Karena keputusanmu, aku justru mendapatkan ibu yang luar biasa ini. Aku bahagia. Aku tumbuh dengan cinta. Dan karena itu, terima kasih."
Dia berhenti tepat di depan Sri. Terima kasih telah memberiku jalan hidup yang berbeda. Dan terima kasih telah memiliki keberanian untuk hadir hari ini, meski dengan identitas palsu di awal. Itu adalah pengakuan publik. Pengampunan publik. Sri tidak bisa lagi menahan diri. Dia jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh, memegangi ujung kain sarung Arya. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu," bisiknya berulang kali. Suara hancur oleh beban puluhan tahun yang akhirnya terlepas. Arya membungkuk, merangkulnya. "Sudah, ibu. Udah. Hari ini adalah hari baru. Untuk kita semua." Tepuk tangan dan isak tangis mengguncang ruangan. Tidak ada mata yang kering. Bahkan Bumaya dan Boni terlihat tersentuh, mengusap air mata mereka. Marni berjalan mendekat, dan dengan gesture yang penuh martabat dan kemurahan hati, dia membantu Sri berdiri dan memeluknya. Keluarga yang baru, yang dibentuk bukan oleh ikatan darah tetapi oleh ikatan pengampunan dan penerimaan, berdiri bersatu di depan semua orang. Arya memegangi tangan Siska, dan bersama mereka, kedua ibu mereka.